Waktu sudah menunjukkan pukul 14.04 di waktu Indonesia bagian Barat. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ingin sapa-sapa dulu ya, mungkin teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak sebelumnya teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini. Hari ini kita punya webinar yang cukup menarik. Kita adalah BBS, yaitu Brown Bag Series. Ini adalah forum informal untuk kita saling berdiskusi dan juga membahas mengenai isu-isu HKSR. Jadi hari ini kita punya tema yang cukup menarik juga, yaitu Empower. Nah, mungkin karena ini juga sudah cukup banyak teman-teman yang hadir di sini, mungkin bisa kita langsung mulai saja webinar kita di siang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman di siang hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman di siang hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya, baik itu secara fisik maupun juga secara psikis. Karena hari ini kan kita sudah menuju di penghujung minggu, sudah hari Jumat sore. Mungkin teman-teman selama seminggu kemarin udah mulai ngerasa kayak loyo atau mungkin udah mulai merasa pegel-pegel nih gitu. Nah, mungkin hari ini aku mau mengajak teman-teman untuk menarik nafas, kemudian juga sedikit beristirahat dan harapannya nanti semoga teman-teman punya waktu ya di weekend nanti untuk istirahat bareng dengan keluarga, bareng dengan teman-teman atau mungkin me time supaya baterai kita full lagi nih. Kita bisa menyambut minggu depan lagi dengan full 100%. Kemudian aku juga mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua yang di sini yang sedang menjalankan puasa. Nah, semoga teman-teman yang menjalankan puasa tetap dalam kondisi yang fit juga, yang prima. Biarpun aku tahu nih, biasanya di jam-jam segini, ini adalah jam-jam rawan ya teman-teman ya. Tetapi semoga teman-teman di sini bergabung dengan kita dengan niatan untuk menambah ilmu, kemudian juga berbagi pengetahuan dan juga pengalaman nanti dengan teman-teman yang lain. Semoga bisa menjadi amalan dan juga menambah makna puasa teman-teman di siang hari ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai berdiskusi nih, aku ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku adalah Nanan Angenani dan aku biasa disapa Nanan. Aku adalah program officer dari Yayasan Gemilang Sehat Indonesia. Dan teman-teman mungkin sebagian di sini merasa kayak, kok kayaknya aku baru pertama kali ya dengar Yayasan Gemilang Sehat Indonesia itu. Tenang, teman-teman, ini memang tidak salah ya karena Yayasan Gemilang Sehat Indonesia ini adalah nama baru kami. Jadi sebelumnya kami menggunakan nama Rutgers Indonesia, Ruang Temu Generasi Sehat Indonesia, dan di tahun ini kami official berganti nama menjadi Yayasan Gemilang Sehat Indonesia. Jadi meskipun ada perubahan nama, tetapi tentu saja kita tetap berjalan dalam koridor yang sama ya, dengan dua core value kita. Yang pertama adalah eh, memperluas akses terhadap informasi dan juga edukasi terkait soal HKSR. Dan yang kedua adalah melakukan upaya-upaya dan strategi untuk pencegahan KBGS, kekerasan berbasis gender seksual, dan juga KBGO. Jadi, meskipun kita berganti nama dari Rutgers menjadi YGSI saat ini, tetapi apa yang kita perjuangkan tetap sama. Cuman bedanya di tahun ini kita harapannya tambah gemilang saja begitu. Nah, kemudian ini seperti yang teman-teman lihat juga ya di background belakang, saat ini nama kita adalah Yayasan Generasi Sehat Yayasan Gemilang Sehat Indonesia. Nah, teman-teman, saat ini di YGSI sendiri kita punya 3 program utama. Yang pertama adalah Power to Youth atau PTY. Kemudian yang kedua adalah Generation Gender atau Gen Z, dan yang ketiga adalah Rahi Right Now atau RHLN. Nah, ketiga program ini tentu semua berjalan bersama-sama. Motivasi utamanya adalah untuk HKSR yang lebih positif. Tetapi masing-masing program tentu saja memiliki strategi dan juga pendekatan masing-masing, kayak wilayah kerja yang berbeda, kemudian
wilayah apa namanya target yang juga berbeda. Nah, nanti teman-teman semuanya di sini boleh kepoin Instagram atau mungkin kepoin website kita nih supaya bisa tahu masing-masing program ini apa sih yang dilakukan dan juga kalian mungkin nanti bisa cek ya dari ketiga program ini mana sih program yang sebetulnya aku banget nih yang sesuai banget dengan nilai dan juga visi aku. Nah, aku sendiri aku berasal dari program RHRN atau Rahi Right Now. Ini merupakan program peningkatan kapasitas atau pemberdayaan orang muda untuk advokasi kepada lembaga-lembaga di Indonesia, kemudian juga stakeholder dan juga advokasi kepada banyak pihak nanti ya yang mungkin saat ini masih berseberangan nilainya terhadap HKSR yang positif. Eh, Kemudian di LHRN sendiri kita mempunyai 4 strategi. Yang pertama adalah edukasi, kemudian yang kedua adalah penyebarluasan informasi melalui kampanye, kemudian advokasi tentu saja, dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan eh, apa, lembaga masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, begitu kurang lebih sedikit perkenalan ke nama baru kami, YGSI, dan juga program-program yang kita jalankan saat ini. Nah, aku mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang semuanya, selamat bergabung di webinar kita di siang hari ini. Eh, Nah, webinar kita di siang hari ini cukup spesial nih teman-teman, karena kita mengadakan webinar untuk memperingati IWD atau International Women's Day, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Hari Perempuan Sedunia. Nah, di IWD kali ini kita tema yang diangkat oleh global itu adalah Invest in Women, Accelerate Progress. Atau dalam bahasa Indonesia adalah berinvestasi ke perempuan untuk mempercepat laju progres. Ini adalah tema yang digunakan secara global, yang digagas oleh UN Women ya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu kalau misalnya IWD itu sebetulnya kita rayakan itu tepat di tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Tetapi kita rayakan terus hingga minggu ini karena memang harusnya semangat dari IWD itu bisa kita rayakan setiap tahun ya. Gitu. Nah, di IWD kali ini sebelum kita masuk ke diskusi nih teman-teman, aku eh, pengen ngajak teman-teman semua di sini untuk apa ya refleksi dulu lah, pemanasan dulu. Terlepas dengan IWD, tema IWD yang kita miliki di tahun ini, aku pengen tahu nih sebenarnya dari dalam diri teman-teman sendiri, apa sih cita-cita kalian yang kalian miliki terhadap pergerakan perempuan ini? Jadi boleh ya kita refleksikan satu pertanyaan itu dulu sebelum kita mulai diskusi supaya kita makin panas nih ketika nanti diskusi. Pertanyaannya itu apa sih yang cita-cita atau motivasi teman-teman terkait soal HKSR di IWD kita kali ini. Nah, teman-teman boleh sharing jawabannya di eh, kolom chat di bawah. Kita tunggu. Nanti kita akan ada sesi juga untuk membacakan apa yang sudah teman-teman refleksikan dan juga kalau misalnya nih kalau misalnya teman-teman merasa kayak, aduh cita-cita aku tuh banyak banget, kayaknya nggak mungkin dituliskan di sini gitu. Boleh juga ya teman-teman tuliskan di media sosial mungkin, kayak misalnya di Instagram Stories kalian, atau mungkin di feed kalian. Dan nanti jangan lupa untuk tag Instagramnya Gemilang Sehat, yaitu di Gemilang Sehat _org. Nah, nanti boleh di chat, dichatkan ya admin untuk Instagram kita dan juga pertanyaannya dan juga mungkin kalau ada hashtag-hashtag yang bisa kita gunakan untuk kita bisa saling terkoneksi satu sama lain. Jadi kalau kata orang tuh kalau misalnya cita-cita itu dibaca oleh banyak orang, semakin banyak kita apa namanya sampaikan cita-citanya itu nanti manifestnya makin cepat gitu. Nah, jadi silahkan teman-teman nanti boleh ditulis dalam kolom chat ini atau boleh juga diupload di media sosial tag kita agar bisa kita repost nantinya dan kita amini bareng-bareng begitu. Oke. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas soal tema IWD kita di tahun ini. Nah, di webinar kita kali ini kita juga punya tema yang nggak kalah menarik nih, yaitu Empower, kemandirian perempuan
melalui informasi yang berkualitas. Tadi mungkin di awal kita sudah sempat menyinggung ya teman-teman ya, kalau misalnya sehat itu tidak hanya cuma sehat fisik saja, tetapi juga masuk sehat jasmani juga atau sehat secara psikis juga. Nah, kalau misalnya ngomongin sehat, ini terkadang juga ada satu aspek kesehatan juga nih yang sering dilupakan oleh banyak orang, yaitu sehat secara sosial. Nah, di IWD kita kali ini, di webinar kita kali ini, kita akan banyak membahas soal kesehatan sosial itu, yaitu keadaan bagaimana sih mendukung perempuan itu bisa merasa aman dan juga merasa nyaman, sehingga akhirnya nanti bisa mengaktualisasikan dirinya secara penuh. Gitu. Nah, eh, masuk dalam IWD kita kali ini, kita membahas tentang ketersediaan akses informasi yang berkualitas agar perempuan ini dapat membuat keputusan sendiri tentang HKSR-nya. Nah, dalam acara kita di siang hari ini, kita akan membahas bagaimana sih akses pendidikan dan juga pelatihan yang berkualitas ini nantinya dapat mempromosikan kemandirian perempuan. Kita juga bisa menginspirasi perempuan untuk bisa membuat keputusan atas kesehatan reproduksi dan juga berdasarkan informasi yang memadai dan juga berkualitas nantinya kita bisa mendorong perempuan untuk mencapai kemandiriannya dan juga berdaya secara ekonomi dan juga mencapai aktualisasi diri yang terbaik bagi versi mereka masing-masing ya. Nah, dalam webinar ini kita nanti akan mendengarkan cerita dan juga pengalaman dari 4 narasumber, 4 perempuan yang hebat dan kuat dan semuanya ini perempuan kuat. Yang pertama kita punya narasumber Yosefin, dia adalah seorang digital sexuality educator. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Rizkina, seorang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dari Universitas Budi Luhur. Kemudian yang ketiga kita punya narasumber Ibu Suciati, seorang penyintas kekerasan seksual yang bangkit dan mendirikan UMKM. Dan narasumber kita yang keempat adalah Eka, seorang anggota perlindungan anak terpadu di desa yang hingga saat ini aktif mengkampanyekan anti perkawinan anak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, aku akan segera mengundang narasumber kita yang pertama, yaitu Yosefin Stella. Apakah sudah ada bersama dengan kita, Kak Yosefin? Halo, Halo Kak Yosefin. Nah, Kak, sebelum kita diskusi, mungkin boleh nih kenalan diri ke teman-teman dulu. oke. Halo teman-teman, salam kenal. Panggil aku Yosefin atau Yos aja. Eh, Kebetulan aku sekarang kegiatannya lagi kerja dan juga jadi digital sexuality educator untuk bahas konten-konten tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang pendidikan seksualitas komprehensif. Dan hari ini aku nanti bareng sama Kak Nena akan sharing-sharing nih kayak pengalaman aku, terus apa nih biasa yang aku bisa bagikan ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa terinspirasi atau nanti mungkin punya ide baru atau mungkin teman-teman juga pengen jadi digital sexuality educator Ya, atau mungkin besok ke depan kita punya kolaborasi project bareng. Nah, nanti aku akan share. aku sekolah. Thank you Kak Nena dan halo semuanya. Baik, terima kasih Yos. Ini kalau teman-teman banyak di ISWA KSR, kayaknya mungkin sudah tidak asing ya dengan wajah Yos ini karena sering keluar nih di timeline kita pasti. Nah, Yos, aku langsung kita tanya jawab aja ya. Ini kita kan sedang ngobrolin soal akses informasi HKSR yang berkualitas untuk perempuan. Nah, menurut kamu sendiri nih, Yos, mengapa sih penting bagi perempuan itu untuk memiliki pengetahuan yang tepat dan berkualitas tentang HKSR? Yes. Kalau menurut aku kenapa ya perempuan itu penting gitu. Dari mungkin kita lihat dari secara apa ya? Secara biologis kita itu perempuan yang mungkin ada perempuan-perempuan lainnya juga yang memang secara biologis tidak seperti kita yang memang perempuan yang secara ilmiah kita harus melahirkan. Tapi kenapa kita sebagai perempuan itu harus paham tentang HKSR? Karena kita itu
punya banyak tantangan, kita juga punya banyak kebutuhan, kita juga punya banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, baik itu di masa sekarang maupun masa depan. Kayak contohnya nih, kita punya 12 hak kesehatan reproduksi. Dari hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan keamanan, sampai dengan yang sekarang sedang aku upayakan adalah hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan. Yang mana aku ngelakuin hal ini itu di dunia digital, di mana kayak aku merasa kayak aku pengen nih bagi-bagiin tentang ini ke teman-teman perempuan khususnya karena perempuan adalah kelompok rentan. Terus juga di Indonesia sendiri ya karena kan biasanya kayak nggak asing lagi kalau kita tuh hidup di negara yang masih punya apa ya ketimpangan gender gitu. Jadi kayak kita sebagai perempuan masih banyak sekali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Terus kemudian kita juga sebagai perempuan masih banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang mungkin nggak diamini banyak orang atau mungkin malah dipertanyakan. Maka itu kayak itu sih sebenarnya kita kenapa penting banget gitu supaya kita ngerti tentang tubuh kita, supaya kita ngerti juga bagaimana seharusnya kita itu memperlakukan diri kita dan orang lain dan bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Oke, terima kasih banyak Yos. Ternyata tadi banyak ya ternyata hak yang sebetulnya harusnya kita miliki dan bisa kita klaim juga. Nah, tadi Yos juga sempat menyampaikan kalau saat ini memang fokus dia adalah ingin menyebarluaskan informasi terkait HKSR. Nah, kalau saat ini nih, mungkin Yosefin bisa dibilang sebagai konten kreator yang aktif untuk membuat konten-konten terkait HKSR. Nah, sebagai konten kreator sendiri nih, Yos, pandangan kamu seberapa efektif sih sebenarnya seorang konten kreator itu bisa mengubah pandangan perempuan, terutama untuk bagaimana sih perempuan bisa memahami hak-haknya terkait HKSR itu sendiri? Nah, ini menarik. Kenapa akhirnya kayak kita tuh sering banget belajar di dunia digital dan akhirnya bikin aku jadi kayak pengen share-share hal-hal ini khususnya itu di dunia digital. Karena kayak based on data di Indonesia aja tahun 2024 itu ada 185 juta loh orang di Indonesia yang pakai internet gitu. Terus kemudian dan kayak 185 juta orang ini yang dimana kayak masih belum tahu nih degradasinya apakah perempuannya berapa persen dan laki-laki berapa persen, tapi itu setara sama 66% total populasi nasional kita gitu. Jadi kayak setengahnya penduduk kita ini semuanya pengguna internet loh gitu. Hmm. Dan mereka itu mendapatkan informasi, terus menyaring informasi itu mostly dari internet. Meskipun banyak juga ya teman-teman kita di sana yang belum bisa mengakses internet. Dan yang menariknya lagi berdasarkan usia gitu ya. Kayak pengguna internet tuh diminati anak-anak usia 13 sampai sampai dengan 54 tahun gitu. Dan yang paling dominan pakai internet itu tuh anak-anak usia 13 sampai dengan 34 tahun. Yang mana usia 13 tahun sampai 18 tahun sendiri itu yang paling tinggi. Nah, disinilah sebenarnya kayak kenapa sih kita bisa bilang kalau konten kreator tuh efektif banget loh kita sebagai orang yang bisa nge-share tentang ilmu-ilmu ini gitu. Karena memang dengan tadi data yang tadi aku sebutkan, kayak ada 185 juta orang yang terkonek dengan internet, terus kemudian orang-orang yang justru di fase-fase dia mencari tahu atau seeking information, atau mungkin kayak di fase-fase dia bingung tentang mungkin ketubuhannya, mungkin baru uh, akhir balik lah, atau mungkin dia baru mengalami nama pubertas, penasaran hal ini itu, akhirnya mereka akan share share ini sama teman-teman dekatnya, terus habis itu nyari sendiri di internet. Nah, ini sebenarnya apa ya? Peluang yang cukup besar nih buat kita sebagai orang-orang yang memang fokus di isu HKSR ini dan komunitas-komunitas lain yang memang kita bergerak di isu ini untuk menyebarkan informasi tentang HKSR yang tepat dan benar gitu. Karena beberapa informasi itu kan belum tentu ya Kak kayak benar gitu. Ada yang hoax-hoax juga gitu yang nggak disaring gitu, yang nggak ada bukti ilmiahnya, yang nggak tahu carinya di mana gitu. Ini yang dimanfaatkan secara maksimal karena kayak dengan ini perempuan jadi kayak tahu nih karena di situ juga di kolom digital juga mereka bisa pakai itu secara anonim, mereka bisa share-share hal itu secara privat, terus mereka juga jadi nggak apa ya nggak terbatas untuk bisa berkomunikasi. Mungkin kayak sekarang nih
karena mungkin sejak COVID-19 kita udah mulai ramah nih namanya webinar, terus acara-acara online gitu yang bisa kita kayak bertemu tanpa harus janjian dulu yang gimana-gimana gitu, yang bisa kita sharing informasi secara luas. Jadinya menurut aku kayak eh, kenapa konten kreator atau mungkin digital sexuality educator atau mungkin kita sebagai orang-orang yang memang sering bikin konten tentang HKSR ini efektif untuk share informasi di dunia internet ya karena memang celahnya besar dan tentu saja kayak menurut aku juga kayak meskipun celahnya besar dan kita bisa share apapun gitu tapi yang sering banget dilupain itu kayak share secara bertanggung jawab gitu kali ya Karen ya karena kan biasa kayak apapun bisa kita share gitu tapi kayak bagaimana kamu sebenarnya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu share gitu. Mulai dari bagaimana kamu cari referensinya, terus kemudian kamu cari data terbarunya, atau mungkin kayak sumber informasi yang kamu cari ini apakah valid, apa yang kamu dapat itu apakah valid, atau cuma dari hoax-hoax tren doang viral, terus kemudian kamu ini, dan apakah itu sensitif dan inklusif gitu. Nah itu yang perlu diperhatiin gitu ketika share. Dan menurut aku kayak ketika kita bicara tentang efektivitas dari sosial media atau konten kreator itu sendiri, kita sebagai orang yang dilihat di publik bahwa kita tuh paham tentang HKSR, kita juga punya tanggung jawab itu gitu. Itu sebenarnya yang kayak challenge-nya juga buat kita sebagai orang-orang yang share konten-konten HKSR gitu karena memang informasinya itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan aku berharapnya sih dengan pemanfaatan media digital sekarang, terus kemudian kemudahan kita dalam mencari informasi ini juga bisa jadi kemudahan atau opportunity lah buat kita untuk bisa share ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman perempuan tentang isu HKSR. Ya, terima kasih banyak Yos. Tadi menarik banget ya. Ternyata di Indonesia kita ada 66% total populasi yang menggunakan internet. Itu tentu jadi opportunity yang luar biasa ya. Mungkin siapa tahu nanti teman-teman di sini juga ada yang langsung terinspirasi nih, pengen jadi digital sexuality educator juga. Nah, tadi juga disebutkan kalau misalnya kita harus share itu secara bertanggung jawab, karena memang itu ya yang membedakan digital sexuality educator sama yang ya cuman share-share biasa aja karena viral gitu kan. Nah, aku juga mau tanya lagi nih, aku tertarik sama strategi apa sih yang kamu gunakan untuk menyebarkan informasi itu sehingga informasi itu tuh bisa disukai oleh orang muda. Menarik, menarik. Aku sering banget dapat ini dari teman-teman kayak gimana sih caranya supaya konten kita tuh disukain. Tapi awal banget sebenarnya gimana itu aku biasanya berkaca sama aku sendiri sih. Kayak apa sih yang pengen aku pelajari tentang CSI. Kadang-kadang tuh kita coba di posisi kita sekarang berapapun usia kita gitu ya. Mau kamu masih 10 tahun, mau kamu masih sekarang mungkin 20, 30, 40, 50 gitu. Coba kayak kita refleksi dan kita berkaca pada diri sendiri hal apa sih sebenarnya yang pengen kamu pelajari? Terus kamu paling suka tuh bahas topik yang tentang apa nih? Kalau CSI kan banyak tentang relationship kah? Atau tentang pubertas kah? Atau tentang kesehatan 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 organ intim kah? Atau apa nih yang bikin sangat menarik buat kamu gitu? Terus kamu paling suka kontennya kayak apa gitu? Apakah kamu suka konten video? Kamu suka tulisan? Kamu suka gambar-gambar komik gitu. Terus kemudian platform apa nih yang paling kamu suka gitu. Kayak mungkin kamu lebih suka buka karena aku nih kalau misalnya aku kan aku lebih suka video gitu karena menurut aku lebih engaging, lebih menarik dan gak membosankan. Jadi aku lebih suka buka Instagram, TikTok dibanding mungkin aku buka X atau aku buka yang bentuknya artikel tulisan-tulisan gitu untuk belajar gitu. Terus kita juga bisa kayak eh, berkaca juga kayak apa sih yang bisa apa sih yang kita butuhin supaya aku tuh bisa manfaatin ruang digital ini gitu. Itu yang hal-hal itu yang pertanyaan-pertanyaan itu tadi yang sebenarnya kayak jadi bahan refleksiku nih sebelum mulai. Nah, after aku dapat tuh jawabannya kayak apa nih yang aku suka, apa nih yang aku pengen pelajari, bentuknya kayak apa sih aku carinya gitu. Somehow kita juga secara nggak sadar akan cari referensinya gitu. Kayak kita akan cari orang-orang yang mungkin serupa gitu sama kita yang emang share-share ini. Mungkin aku akan bahas tentang HKSR, tapi orang yang aku suka ini di sosial media itu dia bahasnya tentang gadget misalnya, atau dia bahas tentang iklim misalnya gitu. Nah, sebenarnya
Itu sih yang kayak beberapa strategi yang menarik yang bisa dicoba. Terus kemudian setelah kita tahu nih apa yang kita suka, terus kita punya referensi nih kira-kira kita maunya tuh bentuknya seperti apa apa gitu dari gambarannya kayak gitu. Terus akhirnya kayak kita bikin kayak story centric nih. Kalau di aku tuh pakainya storytelling, story centric karena berkaca sama diri sendiri kayak I wish dulu waktu aku masih muda aku tahu nih hubungan yang sehat sama nggak sehat tuh kayak gimana jadi aku nggak terjebak di hubungan toksik gitu jadi kayak ciri-cirinya cemburu bedanya cemburu sama jealous tuh apa kayak gitu-gitu kayak yang seru-seru gitu nah itu yang kita kemas secara unik karena emang secara unik karena emang itu dari perspektif kamu nah ini diperkuat sama juga kayak tadi referensi-referensinya nih jangan lupa gitu nggak mungkin kamu story-story doang, tapi story-story itu juga dikemas secara unik karena itu versinya kamu, tapi juga ditambah sama referensi-referensi yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Karena sekarang udah banyak banget referensi-referensi yang di-share secara digital yang bisa kita pakai secara gratis juga dan bertanggung jawab gitu. Bukan sekedar artikel mungkin dari detik.com atau mungkin dari artikel-artikel lain yang nggak bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Kalau misalnya artikelnya hilang terus nanti kayak kamu dapat informasi dari ini mana malah jadi misinformasi, kamu malah jadi share hoax gitu. Itu itu setelah kita udah tahu nih kayak udah kemas nih oh story-nya aku udah tahu nih, aku udah tahu juga referensinya aku mau pakai ini, kamu bikinlah draftnya gitu. Dan akhirnya kamu bikinlah konten yang short easy bite karena tadi itu kayak aku lebih suka konten-konten yang memang dikemas secara singkat tapi isinya dapet gitu. Jadi kayak misalnya nih kita bahas tentang apakah petting bikin hamil gitu. Nah itu kan pertanyaannya sangat praktis tapi sebenarnya jawabannya itu kemana-mana gitu ya kayak bisa A, B, C, D, E gitu dan orang-orang bisa berasumsi gitu. Nah, itu gimana cara kita bisa mengemas itu dengan cara kayak lebih singkat nih di 3 detik awal, 5 detik awal, terus kemudian akhirnya kita masukin informasi-informasi tadi yang dari referensi yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Dan jangan lupa setelah kayak kita bikin yang tadi, kita upload kontennya yang tentunya juga mobile friendly karena memang kita semua kan pegang gadget mostly di HP gitu ya. Mau kita nonton YouTube, mau kita nonton apa gitu, pasti mostly banyak kan di HP lah dibanding di ini. Jadi kayak yang mobile friendly juga kayak mungkin formatnya penuh full atau mungkin kayak gimana lah kamu mengemasnya sesuai dengan referensi yang kamu suka. After kita share itu jangan cuman selesai sampai di situ, tapi jangan lupa engage sama teman-teman kamu gitu. Makanya aku selalu bilang kayak gini sih Karenan kayak nggak masalah sih kalau misalnya kamu mau share konten edukasi tapi followers kamu cuma 50 atau 100 gitu. Justru malah menurut aku 50 atau 100 itu sedikit sedikit mungkin as a content creator, tapi secara audiens itu banyak karena mereka akan memperhatikan kamu gitu. Karena mereka adalah orang terdekat kamu gitu. Jadi kita bisa mulai dari circle yang paling dekat karena kita lebih mudah engage mereka. Kita lebih mudah ngobrol sama mereka. Ketika semakin banyak followersnya mungkin kayak sampai sejuta-sejuta, kayak belasan juta, puluhan juta gitu, kita akan lebih sulit untuk engage sama mereka. Sedangkan isu yang kita bawa itu kan isu HKSR, di mana mungkin nanti mereka akan share tentang pengalaman kekerasan seksual yang mungkin nanti nanti akan di-share di sini juga gitu. Nanti mungkin mereka kayak pengalaman hubungan toksik dan sebagainya itu yang mungkin akan overwhelm gitu ketika banyak gitu. Jadi kayak untuk memulai sih menurut aku kayak nggak usah peduliin juga kayak berapa followersmu terserah gitu. Yang penting strateginya benar, terus kamu engage sama mereka. Gitu, Kak. Iya, Jadi panjang ternyata nih. iya panjang tapi ini menarik banget ya. Ternyata proses sampai kita menemukan kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya mungkin niche niche gitu ya. Ya. Proses menemukan dari awal sampai sekarang itu ternyata prosesnya panjang dan memang diawali dari ketertarikan kita sendiri dulu ya. Jadi kita emang ingin meningkatkan kapasitas kita sendiri dulu, kemudian juga apa yang menjadi menarik ke kita ceritakan, kemudian kita juga mengenal audiens. Dan juga tadi yang menarik disampaikan oleh Yosefin, ini nggak berhenti sampai di-share doang nih, tetapi kita juga tetap harus engage sama audiens kita. Karena ini kan HKSR ya, pasti banyak sekali nanti hal yang mungkin go deep gitu ya, kita akan gali lebih dalam lagi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal engage ke audiens nih, aku juga pengen tahu nih kalau misalnya sejauh ini yang Yos lakukan untuk melihat dampak positif dari akses informasi berkualitas yang sudah dilakukan oleh Yos ini,
apa sih dampak positifnya terhadap perempuan, khususnya mungkin audiensnya Yos, mungkin di tingkat individu atau di tingkat komunitas mereka seperti apa? Ya, ya. Ih, menarik banget. Karena dulu tuh aku mikir kayak gini karena, oh kalau misalnya aku share kayak gini, orang-orang bakal gimana ya? Apakah orang-orang suka nggak ya sama konten aku? Atau mereka akan berpikiran tentang apa ya? Since kayak memang konten yang kita bawa itu isunya sensitif, khususnya di Indonesia dan masih dibilang kayak tabu kali ya. Oh, aku udah lama banget gak dengar kata tabu. Tapi emang konten-konten kayak gini tuh tabu banget loh di Indonesia ini gitu ya. Itu yang nggak kita lupain gitu. Dan yang menarik menurut aku adalah eh, dampak positifnya itu biasanya aku rasain ketika aku buka Q&A sama mereka, ketika aku sedang mencoba engage sama mereka. Aku buka Q&A, aku ngobrol sama mereka di kolom komen, ketika mereka ada yang nanya di komen aku jawab, terus mereka akhirnya move ke DM misalnya, atau bahkan tiba-tiba ada DM masuk, dia curhat panjang lebar gitu, terus akhirnya kayak pas aku punya energi aku bisa bales, terus mereka biasa akan kasih kita feedback karena kita engage sama mereka. Kayak misalnya, Kak, aku mengalami KBGO nih gitu. Apa yang harus aku lakuin ya Kak? Gitu kayak aku bingung banget. Teman aku juga nggak tahu aksesnya gini-gini. Kakak punya nggak ininya? Dan akhirnya kayak karena kita punya privilege akan akses itu gitu ya. Kayak kita tahu harus kemana dan sebagainya. Kita kasihkan ke mereka. Ini kan juga semacam bukan hanya konten kreator aja loh, tapi kamu juga membuka akses buat mereka gitu. Dan memang itu tadi kayak semakin sedikit sebenarnya orang yang kamu handle di dalam situ sebenarnya semakin enak gitu. Tapi kalau semakin banyak kamu akan semakin overwhelmed gitu. Dan beruntungnya aku adalah dari awal banget aku kayak merintis dari mulai kecil banget itu aku engage sama mereka-mereka ini sampai detik ini. Jadi aku tahu banget orang-orang yang beberapa ini yang kayak sering update tentang hubungannya, terus kemudian mereka kasih feedback biasa di kelas-kelas webinar kita gitu kayak webinar dulu aku kan ada kayak webinar Sicilism yang memang kita share tentang CSI juga. Terus kayak mereka juga kasih feedback tentang konten aku. Biasanya, Kak, boleh nggak kontennya habis yang tentang ini, isinya tentang bedanya posesif sama jealous, kayak gitu. Apa batasnya apa, Kak, sebenarnya? Karena aku kayaknya aku ngerasa A, B, C, dan curiosity-nya mereka itu udah bertumbuh gitu. Dari situ kayak, oh berarti konten aku tuh memang dibutuhkan buat mereka-mereka nih yang memang mereka pengen belajar secara praktis. Dan mereka nih kayak aku dulu yang memang clueless, tapi sekarang mereka bisa request, mereka bisa kayak ngasih feedback secara langsung ke aku dan ya itu sih Kak kayak di situ aku ngerasa kayak oh berarti ini dampaknya positif ya. Oh ini berarti membawa apa ya membawa pengetahuan baru buat mereka juga dan aku bisa buka akses tentang apa yang aku ketahui ke mereka kayak misalnya ngubungin mereka ke komunitas atau mereka ngajak mereka untuk ikut webinar ini misalnya atau ngajak mereka untuk melakukan sesuatu hal lainnya yang lebih positif karena once kayak kita jadi content creator tuh somehow kita jauh lebih mudah untuk menginfluence mereka karena kita engage sama mereka. Jarang banget kayak misalnya kita bilang kayak, oh aku rasa kayak ketika kita dibilang menginfluence mereka itu atau kita bisa memengaruhi mereka itu bukan berarti kita apa ya nggak berdampak sama sekali juga. Ada juga bad influence, ada juga good influence. Dan itu tanggung jawab kita sebagai content creator, kita mau ke arah yang mana. Kayak misalnya gimana kita mengolah konten itu sendiri. Tapi feedback-feedback dari followers, feedback-feedback dari teman-teman peserta, itu yang biasanya bikin aku kayak tahu, oh ini ternyata bagus ya, oh ini ternyata butuh input baru, atau mungkin beberapa dari mereka juga kayak somehow nanyain gitu karenan kayak Kak, kemarin ini bukannya kakak diserang ya di sini. Gimana Kak? Kakak baik-baik aja nggak? Dan itu bangun build community baru gitu buat aku juga support system juga gitu, Kak. Nenan. Iya, seru banget ya. Jadi kita nggak menempatkan mereka jadi audiens aja, tetapi jadi komunitas juga. Dan pasti senang banget aku kalau lihat ceritanya Yosefin tadi, melihat mereka berprogres dari yang awalnya mungkin clueless, nggak tahu apa-apa, sampai akhirnya mereka bisa request nih apa yang mereka butuhin, kayak butuh konten soal ini, butuh konten soal ini. Itu kan artinya mereka sudah mulai sedikit tahu ya apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, terakhir nih Yos nih, sebelum kita akhiri sesi Yosefin. Tadi Yosefin sempat ngobrol juga
terkait soal tabu, terkait dapat serangan juga di sosial media. Nah, pasti sebagai digital sexuality content educator, ini pasti kamu mendapatkan stigma yang cukup lekat gitu ya. Nah, untuk kamu sendiri nih, gimana sih caranya mengatasi stigma atau mungkin hambatan dalam mempromosikan tentang HKSR ini? Ini juga menarik sih Kak, karena sebenarnya eh, semua itu harus mulai dengan keberanian itu yang pertama. Ketika kita memulai sesuatu, jangan setengah-setengah, tapi pastiin biasa aku kayak well prepared. Well prepared dalam arti tadi, kenapa aku selalu mention kayak ini bisa dipertanggungjawabkan atau enggak kontennya? Ini sumbernya dari mana? Ini konten kamu bahasanya udah inklusif atau belum? Atau mungkin bahasa kamu udah enak atau belum gitu untuk orang-orang mungkin dengan disabilitas atau orang dengan ragam gender dan seksualitas, dan itu tantangan kita ketika kita sudah terjun ke dalam isu itu gitu. Jadi kayak belajar terus, belajar yang banyak untuk kayak memperkaya diri. Semakin kita well prepared terhadap isu kita, sebenarnya kita akan lama-lama kayak apa ya, kalau aku sendiri sih aku merasa kayak lama-lama udah gak peduli sama stigma yang nempel ke aku. Dan ini bener-bener kayak energinya itu jadi bertukar. Kayak waktu itu sempet banget aku dapat kayak ada nih serangan digital gitu dari orang. Kayak tiba-tiba dia ngirim foto genitalnya dia, atau dia tiba-tiba kayak pura-pura jadi aku gitu misalnya, atau konten lain orang lain yang pura-pura jadi aku gitu, jadi dia pakai semua profil aku. Dan itu kan kekerasan digital juga yang aku terima gitu kan pada waktu itu. Terus habis itu kayak ada stigma-stigma lain, ah ini pasti cewek nakal dan sebagainya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu aku well prepared tentang apa yang aku share, terus kemudian aku apa ya kayak semakin memperkuat aku di dalam komunitas di mana aku bekerja, kemudian bagaimana aku memahami isu ini, dengan siapa aku berkolaborasi dan berjejaring, ini justru memperkuat juga pondasi aku sebagai konten kreator. Jadi stigma itu sendiri akhirnya malah dinotis sama komunitas aku nih, dalam aku gitu, kayak misalnya followers aku kan di sini dibilang dia akan jadi komunitas aku kan. Nah, komunitas ini aku lah yang mereka jadi lebih peka, dan mereka akan bentuk semacam kayak mini militan gitu ketika itu terjadi sama seseorang. Misalnya nih Kak, kayak misalnya aku share tentang eh, kekerasan seksual gitu. Terus kemudian ada nih yang share di kolom komentar, Kak aku begini 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 begini. Nah, itu yang bales bukan cuma aku lagi, tapi followers aku dia sekarang udah bisa bales dengan informasi yang mereka tahu. Jadi disitulah kayak build community kita untuk tadi kenapa pentingnya kita engage, pentingnya kita tahu kayak konten kita seperti apa, well prepare itu sendiri gitu. Akhirnya kita bisa build pandangan baru, kita bisa build komunitas yang aman, safe space, terus akhirnya stigma itu jadinya lama-lama nggak ada gitu, atau bahkan kayak ketika ada seseorang yang komen-komennya positif, terus dia sendiri yang negatif gitu ya, kayak ah dasar cewek nakal gitu misalnya gitu, dia hanya yang diserang gitu kayak "Ah, ngapain lo di sini dasar pelecehan gitu dan sebagainya, blok aja Kak, report gitu, udah kita report aja Kak gitu." Jadi kayak mereka akan aware sendiri gitu ketika kita well prepared, karena kita mencontohkan yang itu tadi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Itu sih how to deal with stigma biasanya yang aku lakukan Kak. Iya, terima kasih banyak Yosefin sudah berbagi dengan kita. Tadi mungkin takeaway-nya dengan teman-teman mungkin yang pengen memulai untuk jadi digital sexuality educator itu jangan takut ya, karena mungkin ada stigma di awal, tetapi kita juga punya komunitas yang kuat juga nih. Kita pasti nanti menemukan orang-orang yang bisa saling membantu dan juga saling melindungi. Itu tadi luar biasa banget ya Yosefin bisa menciptakan ruang aman di komunitasnya sendiri. Dan terima kasih banyak sekali lagi Yosefin. Nah, teman-teman semuanya, kita akan berpindah nih di sesi yang kedua. Kalau misalnya tadi kita sudah melihat bagaimana sih informasi itu disebarkan secara nasional ya di di lingkup online. Nah, kita saat ini akan zoom in nih. Kita akan melihat gimana sih informasi terkait HKSR ini disampaikan di lingkup desa. Nah, aku akan mengundang Eka. Eka ini adalah PATBM di Desa Penggat. Halo Eka. Ya, masih mute. Oke.
Halo Eka, gimana kabarnya hari ini? Boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya. Masih mute kayaknya Eka? Halo? Ya Kak, Ya, sudah terdengar. Silakan Eka, perkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya. ya halo teman-teman. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Saya itu Eka Cahaya Putri dari PATBM Desa Pengingat. Jadi di sini itu saya masih dalam lingkungan lingkup kerja ya Kak. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana yang dari poin pertama, bagaimana kami selaku PATBM itu mensosialisasikan dampak-dampak dari pernikahan anak ya Kak. Ya, oke Eka. Nah, mungkin sebelum kita diskusi soal apa sih yang dilakukan oleh PATBM, mungkin Eka bisa perkenalkan dulu nih, PATBM itu apa sih? Dan Desa Penggat itu sebenarnya di mana sih Eka? Baik, saya akan memperkenalkan dari KTBM Kak. Jadi KTBM itu pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang ada di Desa Penyengat. Jadi Desa Penyengat itu terletak di Lombok bagian tengah, dan kami dari KTBM itu uh, awalnya nih Kak ya, awalnya itu kan masih awam tentang pernikahan anak, apa dampak positif serta negatifnya gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu masuklah YGSI ini di apa namanya di desa kami Kak. Jadi kami diberikan pandangan-pandangan terkait dengan pernikahan anak, kehamilan remaja dan kekerasan berbasis gender, kekerasan gender berbasis seksual. Jadi di sana saya mengajak teman-teman PTDM sebenarnya untuk lebih terbuka lagi, um, lebih mendalami lagi apa sih dampak negatif dari pernikahan anak itu sendiri Kak. Jadi kami di sana setelah masuknya YGSI, kami lebih mengetahui secara luas, wawasan secara luas tentang pernikahan anak, dampak dari pernikahan anak itu. Ya, baik. Berarti Eka ini memang secara khusus berbicara mengenai pencegahan perkawinan anak ya. Ya. Nah, kalau untuk motivasi sendiri nih, Ya, sebenarnya apa sih motivasi Eka untuk bergabung ke PATBM? Kenapa Eka tertarik nih untuk terlibat dalam kampanye pencegahan perkawinan anak ini? ya, motivasinya Kak. Jadi di desa itu, di desa khususnya di desa saya nih Kak ya, mereka itu masih tidak mengerti apa sih dampak positif maupun dampak negatif dari pernikahan anak itu sendiri Kak. Jadinya saya dan motivasi saya itu untuk mengarahkan eh, remaja-remaja pemuda-pemuda di sana untuk mengetahui lebih luas lagi. Jadi kami bisa memberikan pandangan untuk apa sih negatifnya, yang mana sih negatif, yang mana sih yang nggak boleh dilakukan untuk anak usia segini, anak usia segitu. Jadinya motivasi saya itu ingin uh, ingin masyarakat yang masih awam tentang pernikahan anak, tentang apa negatifnya itu, uh, ingin mengarahkan mereka untuk mereka ikut andil dalam program kita ini Kak. Jadinya mereka tidak hanya mengetahui tentang misalnya Kak, kan kejadian di desa itu kebanyakan yang pernikahan anak itu kadang karena ekonomi gitu Kak ya, ekonomi terus pergaulan yang bebas gitu. Jadinya eh, di desa itu mereka tuh acuh tak acuh dengan pernikahan anak ini Kak. Mereka acuh tak acuh, jadinya saya motivasi saya di sini tuh untuk eh, agar mereka mendapat pengetahuan yang luas, terutama remaja dan orang tuanya, agar mereka ikut andil dalam membantu kami untuk anak-anak mereka. Oke, baik, terima kasih Eka. Nah, Eka terkait soal PATBM sendiri nih ya. Sebetulnya apa saja sih aktivitas dari PATBM itu sendiri? Dan mungkin kalau misalnya teman-teman di sini pengen gabung ke PATBM itu gimana sih caranya? Aktivitas kami juga ada itu Ya, maaf selain Eka kami boleh dikeraskan suaranya karena pelan sekali. jadi aktivitas kami di PPD itu
kami di Lombok Tengah itu PTDM ada di 4 desa intervensi ya Kak, yang ada di Lombok Tengah. Jadi salah satunya itu di desa saya yang kami lakukan di sana itu selain kampanyekan itu juga bersosialisasi ke uh, di dalam desa maupun di hari-hari tertentu yang seperti Hari Anak dan lain-lainnya. Kami mensosialisasikannya di sekolah-sekolah SMP. Nah, di sekolah itu kami memberikan pandangan, memberikan apa sih yang mereka belum ketahui, bagaimana sih dampak negatif dari pernikahan ini, dan uh, banyak terjadi sebelumnya banyak terjadi pernikahan anak itu karena salah satunya karena uh, ekonomi yang sangat bagus gitu Kak, dan uh, mohon maaf yang di luar nikah, di luar nikah itu banyak terjadi Kak. Salah satunya kami pernah di desa itu khususnya di Lombok Tengah ya Kak. Jadinya di sana Kak, semisal ada yang mungkin di bawah umur yang di bawah 18 tahun. Jadi kami melakukan ada yang namanya pembelasan Kak. Jadi di sana pembelasan itu semisal nih sudah si pria pengantin pria sudah membawa si pengantin wanitanya ke rumahnya si wanita apa laki-laki ini Kak. Maaf. Nah, di sana kalau semisal masih di bawah umur kami berdiskusi dengan pemerintah desa dan keluarga dari perempuan dan laki-lakinya Kak. Di sana kami mendiskusikannya bagaimana sih solusi yang baik untuk kedua mempelai ini. Yang pertama, jika mereka hamil di luar nikah, kami mungkin ada kesepakatan antara kita, kesepakatan untuk mereka akan melanjutkan hubungan setelah menyelesaikan pendidikan begitu Kak, karena mau tidak mau pendidikan itu harus berlanjut gitu Kak. Jadinya kami melakukan pembelasan itu istilahnya mengambil kembali si wanita ini Kak, kalau itu tidak ada halangan seperti hamil di luar nikah. Itu pun kalau seandainya dia hamil di luar nikah, itu pun pendidikannya harus di bawah uh, wawasan kita Kak gitu. Oke, nah ini menarik juga nih. Eka boleh diceritakan lebih detail nggak sih terkait belas itu sebenarnya apa dan kenapa sih belas itu bisa meningkatkan gitu ya, menambah angka perkawinan anak di Lombok gitu. Dan mungkin boleh sedikit lebih keras Eka supaya suaranya terdengar dengan jelas. Oh iya maaf Kak. Jadi di sini pembalasan itu sepertinya di sini adat ya Kak. Larinya itu ke adat. Kalau di sini pembalasan itu artinya ke adat yang dimana kalau terjadi pernikahan anak maka harus dibelas. Seperti yang seperti saya jelaskan tadi, mengambil kembali si perempuan ini untuk pulang begitu, entah itu secara paksa atau kesepakatan dari dua keluarga. Tapi seiring berjalannya waktu, sesuai pengalaman yang pernah kami alami, sepertinya tidak ada yang mau untuk dibelas Kak, yang seperti yang diambil lagi gitu. Nah, itu faktornya yang pertama, uh, malu. Jadi di sana itu tantangan kita itu malu Pak. Mereka itu alasannya malu untuk kembali lagi ke keluarga mereka setelah mereka diambil, karena adat kita di sini itu bukan kayak di kota yang dilamar gitu Kak ya. Jadinya di sini itu istilahnya dicuri Kak. Namanya tuh dicuri, kalau mereka menikah itu dicuri. Nah, nanti setelah dicuri itu semisal ternyata si cewek ini pernikahannya masih di bawah umur, di sana keluarga dari dua pihak keluarga ini berdiskusi dengan pemerintah desa, kadus, dan lain-lainnya untuk bagaimana solusi terbaiknya. Dan sejauh ini solusi terbaik itu hanya pembalasan Kak, karena itu emang adat, pembalasan itu adat Kak. Jadi mau nggak mau itu harus diambil kembali. Jadi setelah adanya PATBM ini terbentuk dan um, tersebar secara luas begitu Kak. Jadinya anak-anak itu mikir nih kalau mau
menikah masih di bawah umur. Jadi mereka mikir seandainya mereka menikah di bawah umur, pasti mereka akan dibelas juga seperti kejadian-kejadian yang sudah lalu. Jadi mereka berpikir begitu. Berarti memang belasnya adalah upaya kalau misalnya ada pasangan yang sudah menikah tetapi masih usia di bawah 18 tahun, belas ini adalah upaya untuk memisahkan gitu ya, baik secara Ya, maksa atau dengan kesepakatan gitu. Dan ini jadi salah satu aktivitas dari PATBM juga, selain tadi ada sosialisasi dan juga aktivitas lain tadi yang sudah disampaikan oleh Eka. Nah, iya. aku juga pengen tanya nih Eka terkait pengalaman kamu dalam mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak ini. Bagaimana sih informasi soal HKSR ini bisa memberikan dampak positif ke remaja di desa Pengenggat itu? Nah, yang kakak tanyakan tadi pengalamannya terkait HKSR kak. Ini menarik kak, soalnya saya punya pengalaman seseorang kak. eh, sebelumnya ini kan mereka awam ya kak, belum mengetahui apa sih PTBM, apa sih HKSR begitu kak. Jadi kami PTBM itu eh, menyebarluaskannya ke desa itu sendiri, di desa Penyengat kak, tentang apa itu HKSR. Dan selama ini yang seiring berjalannya waktu pengalaman gitu kak, eh, yang menjadi tantangan kita itu adalah masyarakat yang masih awam tentang pengetahuan itu kak. Yang pertama itu kayak masyarakat itu masih menganggap apa sih yang mereka lakukan gitu, belum, mereka tuh belum menangkap apa dampak positif dari yang pernah kita lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu kak, kami memiliki cukup banyak pengalaman yang diantaranya itu yang kayak kakak ya bilang HKSR. Salah satu pengalaman saya yang pernah saya temuin, anak-anak remaja lebih terbuka untuk mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang selama ini mereka pendam ke teman-teman sebayanya. Seperti yang pengalaman saya yang pernah saya temui, eh, ada dia berhubungan eh, pacaran lah gitu kak. Nah, dia itu mengalami hubungan toksik yang dimana dia tuh nggak tahu gimana sih caranya untuk keluar dari hubungan ini, dari hubungan ini. Dia mau dia mau eh, keluar dari zona itu, tapi eh, dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan sama si dia juga nggak mungkin gitu kak. Kayak dia diancam buat kalau dia nggak terus sama dia bakalan disebar foto-foto yang sudah ada, apa yang pernah dilakukan bersama gitu. Nah, jadi selama 3 tahun maka itu tuh selama 3 tahun dia tuh mandang dan nggak tahu sama sekali tentang KTDM ini. Dan alhamdulillahnya kemarin tuh kita ketemu dan dia benar-benar terbuka eh, untuk terbuka dan minta solusi, gimana sih solusi untuk semua permasalahan yang selama ini dia pendam. Jadi di sana tuh kesempatan banget untuk eh, mengenalkan apa sih PTDM, gimana sih caranya untuk keluar dari masalah yang seperti itu kak. Jadi dia tuh mau mau banget gitu untuk gabung bersama PTBM, apalagi keluar dari semacam hubungan-hubungan yang seperti itu kak. Jadinya saya rasa HKSR ini benar-benar memberikan dampak yang positif, terutama untuk remaja-remaja yang memiliki hubungan seperti pengalaman yang salah. Ya, luar biasa sekali ya tadi pengalamannya Eka dan kalau misalnya kita sambungkan dengan pengalamannya Yos tadi ternyata paralel nih ternyata sama juga kalau Yosefin juga biarpun secara online dia juga pernah nih diceritakan atau juga pernah menanganin kasus soal toxic relationship ternyata kasus-kasus yang toksik itu nggak cuma di apa di kota Kota. saja, iya di desa juga banyak juga ya. Tetapi Iya, mungkin perlu nih orang muda kayak Eka juga yang sudah memiliki kepekaan HKSR sehingga bisa memotret sebenarnya kasus-kasus ini ada dan juga perlu nih peran kita semua untuk bisa ikut berperan supaya positif di kasus itu gitu. Nah, Eka terakhir nih
Mungkin ada nggak sih yang kamu amati gitu terkait soal perubahan perilaku mungkin dari teman kamu atau mungkin dari komunitas yang kamu dampingi atau mungkin kayak perubahan keputusan setelah mereka mendapatkan informasi HKSR yang berkualitas dan juga baik ini? Iya. Jadi sesuai pengalaman Kak, jadi paling perubahan perilakunya itu kayaknya untuk perubahan itu kayak malu ya Kak. Jadinya tuh kayak dia malu untuk ketemu secara langsung. Mereka tuh terbukanya masih melalui sosial media Kak, kayak yang ngechat. Kalau di chat itu terbuka banget untuk mengkomunikasikan apa sih yang masih mengganjal di hati mereka, apa sih yang buat mereka sampai mereka tuh jelas untuk mau bunuh diri, untuk menyakiti dirinya sendiri gitu Kak. Tapi se eh, waktu kalau lagi ketemu tuh mereka langsung hilang, apa yang mau mereka curhatkan itu langsung hilang karena mereka tuh malu. Nah, di sana saya memberikan pandangan untuk uh, menceritakan lebih terbuka lagi ketika lagi sama-sama gitu. Nah, dari keputusan yang mereka ambil itu baiknya itu mereka menuruti apa yang kami solusikan kepada mereka. Jadinya bahkan mereka minta bantuan untuk menghandle apa apa sih yang mereka mau lakukan, kayak misalnya dia dicari lagi nih sama si laki-laki yang toksik tadi itu, dia dicari lagi. Nah, sebelum mereka memutuskan sesuatu, dia konfirmasi dulu gimana nih, saya ladenin nggak lagi, saya angkat nggak lagi gitu. Jadinya kami dari PPD ini ngerasa berperan banget gitu di hubungan mereka untuk lebih baik lagi ke depannya gitu Kak. Itu juga jadi motivasi kita untuk lebih belajar lagi tentang yang seperti itu gitu. Baik, terima kasih banyak Eka tadi sudah sharing tentang bagaimana sih orang muda itu mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak dan juga gimana tadi cerita yang seru banget ya. Kita juga senang sekali tadi dengarnya gimana Eka dan juga teman-teman di PRTBM berperan aktif untuk proses pemisahan perkawinan anak atau belas. Nah, terima kasih Eka. Nah, selanjutnya nih kita akan beralih ke narasumber kita yang ketiga. Ini kalau tadi kita sudah melihat di desa itu Sering seperti sih kayak apa. narasumber ya, sesi pertanyaan terus. Nah, kalau tadi kita sudah melihat di desa itu seperti apa sih potret informasi HKSR di desa itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan menuju ke wilayah timur juga nih, tetapi Jawa Timur ya. Nah, kita di sini sudah ada Ibu Suciati. Ibu Suciati ini dari Jombang. Beliau adalah pegiat UMKM dan merupakan penyintas kekerasan terhadap perempuan dari Desa Keras di Jombang. Selamat siang, Ibu Suci. Selamat siang. Ibu boleh mungkin perkenalkan diri dulu untuk teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Suci. Saya adalah paralegal dari komunitas desa saya yang terbentuk di tahun 2004. Nah, nama komunitas saya adalah Kelompok Solidaritas Perempuan Desa Keras atau KSPK yang mempunyai program pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, letak geografis tempat tinggal saya adalah sebelah selatan ibu kota Jombang, tepatnya lagi 1 kilometer arah barat makam Gus Dur atau Museum Nusantara Hasyim Asari. Itu perkenalan dari saya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Tadi KSPK ya, Bu ya. Kepanjangan dari KSPK, kepanjangan dari apa Ibu? Maaf. Kelompok Solidaritas Perempuan Desa Keras. Nah, kebetulan nama desa saya adalah Keras. Desa Keras ya Bu ya. Oke. Nah, baik Ibu kalau misalnya di Desa Keras sendiri nih Bu, bagaimana sih akses informasi yang berkualitas dan juga pendampingan yang baik ini menjadi penting dalam proses pemulihan khususnya bagi mungkin kayak bagi penyintas kekerasan seksual. Bagaimana informasi ini akhirnya menjadi penting gitu Bu? Akses informasi itu sangat penting untuk penyintas atau korban. Ketika akses informasi tidak diterima oleh korban atau penyintas, ketika terjadi satu masalah, korban itu akan kebingungan. Mana saya harus mengakses masalah saya ini, kemana saya harus mencari bantuan, kepada siapa saya harus
menyelesaikan masalah ini, yang memberikan solusi dengan baik. Itulah pentingnya akses yang berkualitas untuk para penyintas. Nah, tidak semua warga desa kami itu paham dengan isu-isu seperti ini. Karena keterbatasan atau SDM yang minim, mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab dari kemungkinan kesulitan untuk mengakses informasi yang berkualitas tersebut. Nah, itulah apa yang menjadi tugas atau peran komunitas, menyampaikan kepada minimal kepada anggotanya untuk bisa mengakses bahwa perempuan itu punya punya perlindungan atau ada undang-undang yang mempunyai yang melindungi perempuan yang bisa diakses oleh setiap warga Indonesia. Itulah tugas kami menyampaikan kepada warga di setiap rutinitas pertemuan kami. Itu akses berkualitas yang sampai hari ini tetap kami utamakan penyampaiannya kepada warga masyarakat desa kami. Perlu diketahui bahwa desa saya adalah desa yang masih budaya patriarkinya sangat tinggi dan menolak kepemimpinan perempuan. Nah, ini adalah satu perjuangan yang berat ketika kita mau mencapai satu kesetaraan. Nah, komunitas berusaha untuk itu dan tetap berusaha terus bagaimana kami mengejar ketertinggalan itu supaya kami tidak ketinggalan tentang informasi yang isinya adalah undang-undang tentang perlindungan terhadap perempuan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Berarti saat ini Ibu Suci memang sedang aktif ya, aktif untuk mendampingi korban-korban kekerasan seksual juga di desa keras ya Bu ya. Nah, kalau dari pandangan Ibu sebagai pendamping juga, gimana sih informasi ini, informasi yang Ibu sampaikan itu akhirnya bisa membangun kepercayaan diri dari penyintas dan juga mungkin kayak bisa cerita sedikit Bu, gimana sih progres atau langkah-langkahnya, gimana supaya penyintas ini akhirnya bisa menuju ke kemandirian ekonomi atau mungkin kemandirian lainnya. Terima kasih. Untuk kemandirian mungkin saya bahas ke belakang dulu ya. Ini yang saya bahas lebih dalam lagi. Di Kabupaten Jombang itu wilayahnya tidak semua strategis seperti desa saya. Ada beberapa wilayah yang mungkin sangat sulit dijangkau oleh relawan-relawan seperti kami. Di antara 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang yang terdiri dari hampir 300 desa, itu hanya ada 5 desa yang mempunyai komunitas yang berbasis relawan pendampingan perempuan korban seperti itu. Nah, di sana kami tidak bisa menjangkau semua wilayah desa kami. Nah, tangan panjang kami adalah anggota-anggota kami yang minimal semua anggota itu sudah kami bekali dengan isu-isu tentang informasi tentang bagaimana sih ketika kedapatan bertemu dengan penyintas itu harusnya seperti apa seperti itu. Nah, kepada siapa kita harus berbagi karena tidak semua pemerintahan desa atau aparat penegak hukum itu paham dengan undang-undang tentang perlindungan perempuan tadi. Bahkan ada yang menganggap sepele tentang kekerasan seksual. Alah, gitu aja kok dibikin repot seperti itu. Jadi kami menegaskan kepada minimal kepada anggota kami bahwa hak seksual perempuan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, ketika terjadi kekerasan itu, ketika ada ketidaknyamanan, ketika ada tindak kekerasan itu kami bisa melaporkan seperti itu. Jadi kami akan mendampingi dan mengedukasi bagaimana perempuan ini berdaya untuk melaporkan kasusnya agar dia tidak merasa tersisihkan karena merasa itu satu aib akhirnya disembunyikan. Nah, itu tugas kami mengedukasi korban supaya dia mau membuka diri melaporkan tentunya dengan privasi yang tetap kami jaga seperti itu. Ya, ya tadi saya menyimak cerita dari Bu Suci, tadi juga sudah disampaikan ya ternyata dari
tantangannya itu banyak banget ya Bu ya, dari 20 kecamatan, 300 desa, dan itu hanya 5 desa yang memiliki akses kepada pendamping yang mungkin nanti jadi perpanjangan tangan dari akses informasi terkait soal HKSR ini. Belum lagi nanti di desa ada mungkin kayak stigma atau mungkin ada perlawanan dari beberapa kelompok atau beberapa orang gitu ya Bu ya. Nah mungkin Bu Suci bolehkah kita diceritakan lebih lanjut nih Bu tentang apa sih tantangan yang dialami oleh Bu Suci dan juga kelompok KSPK ini dalam menyebarkan informasi terkait HKSR ini. Nah, tantangan sih selalu ada dan itu tidak akan membuat kami mundur. Itu prinsip kami. Nah, tantangan pertama adalah minimnya informasi tentang kepentingan HKSR pada perempuan. Nah, ini yang menjadi tantangan kami karena HKSR ketika kami menyampaikan itu dianggap satu yang tabu. Jadi tidak semua orang bisa menerima informasi tentang HKSR. Padahal tidak hanya perempuan remaja atau perempuan usia subur yang membutuhkan informasi tentang HKSR. Usia lansia pun penting menerima informasi tentang HKSR. Nah, tantangan selanjutnya adalah tidak semua orang bisa menerima informasi kami secara berjenjang. Ketika kami datang awal itu diterima, tapi di tengah-tengah ketika informasinya dianggap itu tidak penting karena tidak mengetahui kepentingan dari HKSR sendiri, itu kami akan mendapatkan perlawanan atau penolakan dari audien yang sudah kami kumpulkan sebelumnya. Nah, tantangan selanjutnya adalah lingkungan desa kami atau wilayah kami adalah desa yang sangat religius. Ketika kita bicara tentang HKSR, tentang kekerasan seksual, itu dianggap membuka aib diri sendiri, bahkan ketika kasus itu terjadi di desa kami, itu dianggap akan membuka aib pemerintah desa kami. Nah, di antara ke, tantangan kami adalah bagaimana kita bisa berjalan sejalan dengan orang-orang yang masih melawan kami itu supaya kami dengan mudah bisa menyampaikan HKSR tentang pelaporan kekerasan dan lain-lain. Karena kami tidak hanya mendampingi kekerasan seksual saja, diantaranya adalah kekerasan terhadap dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan pemerkosaan juga itu pernah kami dampingi seperti itu. Ya, wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Tantangannya juga masih sangat besar, tetapi kita kirim semangat untuk Ibu karena kita yakin sesuai dengan nama desanya ya, Desa Keras. Saya yakin Bu Suci juga punya tekad yang keras nih untuk menyebarkan informasi terkait soal HKSR ini. Nah, Bu Suci mungkin bisa ceritakan sedikit Bu soal KSPK ini. Nah, aktivitas apa saja sih Bu yang saat ini dijalankan oleh KSPK? Tadi kita sudah sempat mendengar ada sosialisasi, kemudian ada pendidikan juga. Nah, mungkin apakah ada hal lain Bu yang dilakukan oleh KSPK? Silahkan Ibu. KSPK mempunyai pertemuan rutin yang dilaksanakan 2 minggu sekali dengan tempat bergilir silaturahmi ke tempat anggota-anggota. Di sana ada kegiatan simpan pinjam, sosialisasi dengan isu terhangat. Satu misal ini musim penghujan, kita mengangkat isu demam berdarah. Kemarin waktu ada COVID, kita juga menyampaikan bagaimana kita harus menjaga kesehatan, bagaimana kita berperilaku kita ketika keluar. Jadi isu terhangat itu yang akan kita sampaikan di setiap pertemuan. Tapi tidak meninggalkan tujuan pertama kami adalah tetap isu pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan itu tetap kami selipkan. Nah, di sana ibu-ibu anggota minimal itu akan menerima informasi terbaru seperti kemarin ada Perbup berapa Mbak itu Mbak? Perbup tentang UU TPKS itu yang diluncurkan di akhir jabatan Bupati Jombang itu juga kami sosialisasikan minimal ketika di antara anggota kami mendapati ada kekerasan itu kalau belum berani mendampingi itu bisa melapor ke kami. Jadi anggota itu menjadi tangan panjang
panjang kami supaya kami bisa mengetahui informasi apa yang ada di luar yang sekiranya butuh kami dampingi. Nah, cara kami mendampingi korban adalah ada korban yang datang sendiri untuk melaporkan untuk minta didampingi. Nah, itu akan lebih mudah bagi kami paralegal mendampingi karena beliaunya si korban atau penyintas sudah terbuka. Tapi ketika korban ini masih tertutup, kami akan memasang anggota kami bagaimana bisa mencari informasi tentang korban kekerasan ini supaya kami bisa menjemput bola tanpa menyakiti si korban. Nah, itu awal-awalnya bisa kami lakukan dengan cara mendekati saudara atau orang terdekat yang bisa dipercaya oleh korban. Akhirnya kami bisa menjalin hubungan antara pendamping dan korban secara harmonis seperti itu. Nah, itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, saya Uh, juga mendengar cerita nih Bu, kalau misalnya KSPK ini ternyata juga melakukan pendampingan atau mengembangkan usaha mikro dan juga makro. Nah, itu apakah benar Bu? Betul sekali. Alhamdulillah kami KSPK mempunyai sebetulnya bukan usaha mikro Mbak, cuman usaha rumahan ya gitu ya. Tapi kami yang mempekerjakan banyak perempuan penyintas atau perempuan kepala rumah tangga karena mempunyai tugas untuk menghidupi keluarganya seperti itu. Nah, usaha kami itu berawal dari pengalaman kami mendampingi. Setiap korban yang kami dampingi itu alasannya pasti akan seperti ini. Nah, kalau aku dicerai sama suamiku, anakku makan apa? Biar aku dipukuli, biar ada kekerasan seksual pada diri saya nggak apa-apa asal anak saya bisa sekolah, bisa makan. Nah, muncul dari pengakuan para korban, akhirnya kami berpikir gimana kalau kita membuat perempuan-perempuan korban ini mandiri. Nah, kami awalnya eh, tidak punya usaha sebetulnya, tapi kami mempunyai simpan pinjam. Akhirnya kami memberdayakan perempuan untuk pinjam modal dengan bunga ringan di uang kas kami untuk modal usaha kecil-kecilan si korban. Alhamdulillah itu jalan. Nah, untuk selanjutnya pengembangan usaha kami yang selanjutnya yang home industri itu tadi, saya itu mempekerjakan ada 13 orang pekerja yang saya ceritakan tadi adalah penyintas. Nah, di sana kami bisa memberikan mood booster kepada korban bahwa kamu bisa bekerja tanpa harus bergantung pada orang yang melakukan kekerasan pada kamu. Nah, dengan cara kamu harus mandiri seperti itu. Tapi saya kurang setuju ketika perempuan itu harus mandiri di bidang ekonominya saja. Nah, perempuan itu mandiri itu otomatis kalau ekonomi saya berharap semua perempuan bisa mandiri, bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi perempuan yang rentan dengan kekerasan itu pasti arahnya ke single parent atau orang tua tunggal. Nah, di sini seorang perempuan itu harus mandiri di dalam pendidikan anaknya. Contohnya, ketika si anak ini mau sekolah, anaknya ini si ibu ini harus perempuan korban ini harus tanggap. Anaknya ini mempunyai cita-cita apa, skillnya apa, terus keahlian yang sudah ada ini apa. Jadi ketika kita salah mengarahkan ini akan berakibat fatal pada anak. Nah, disinilah perempuan itu harus mandiri menentukan arah pendidikan anaknya supaya sesuai dengan kemauan si anak. Akhirnya apa yang dicita-citakan anak itu tidak meleset. Yang kedua, kemandirian secara sosial. Nah, di sini ketika perempuan yang menjadi korban biasanya akan dicap buruk atau distigma, ya. Nah, kita harus bisa sebagai perempuan, maaf saya juga penyintas, tapi alhamdulillah saya sudah mandiri. Mohon maaf ya. Nah, ketika saya dulu menutup
akses sosial dengan masyarakat luar, saya merasa saya rugi sendiri. Saya merasakan itu. Nah, ini saya terapkan kepada dampingan saya bahwa apapun cap buruk terhadap kita, kita harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ini perempuan yang kuat, perempuan yang bisa dan tidak bergantung kepada orang lain seperti itu. Nah, yang ketiga adalah perempuan yang mandiri di bidang keputusan tadi ya. Apapun keputusan kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Karena biasanya kalau kita sudah mandiri itu si pelaku itu sudah mulai mendekat, mengajak baik, dan ini kita harus tegas-tegas memberikan keputusan bahwa saya ini yang saya permisi ya, saya ini tidak bisa bergantung pada seorang atau orang lain. Saya akan hidup di atas kemandirian saya, tapi tetap bersosial pada masyarakat seperti itu. Jadi pelaku tidak akan gampang ngibuli kita. Tapi alhamdulillah Mbak, pelaku saya atau mantan pacar saya, suami saya sekarang sudah mendukung aktivitas saya. Terima kasih, alhamdulillah seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ibu Suci, luar biasa sekali ya. Ini pasti saya dan juga teman-teman yang di sini juga ikut hangat dan juga ikut bersemangat nih mendengar cerita Ibu Suci bagaimana seorang perempuan itu dari korban kemudian mendapatkan akses informasi, kemudian mendapatkan pendampingan hingga akhirnya dia bisa menjadi mandiri, tidak hanya ekonomi saja, tetapi tadi mandiri soal pendidikan, kemudian keputusan dan juga tentu saja mandiri secara utuh ya nanti ya Bu Suci. Nah, sayang sekali waktu kita tidak banyak, Bu Suci. Nanti mungkin kita akan kembali lagi ke Bu Suci. Saya minta 1 menit. Boleh, Perempuan silakan, Ibu. Indonesia, kita jadi perempuan harus tegas. Kalau kita ditolak karena kita tidak mampu, kita akan terus belajar mengejar ketertinggalan kita. Tapi kalau kita ditolak karena kita perempuan, teruslah berjuang mengejar hak-hak kalian supaya kita mencapai kesetaraan. Iya, luar biasa sekali. Ini pesan khusus Bu Suci untuk semua perempuan di Indonesia ya, khususnya juga perempuan di Zoom ini. Nah, Ibu Suci terima kasih banyak. Nah, untuk teman-teman semuanya, tadi kita sudah ada 3 narasumber. Mungkin teman-teman juga merasa kayak, wah ini menarik banget nih, dan ada hal yang ingin ditanyakan. Boleh ya, langsung chat saja di kolom chat. Nanti kita akan kembali lagi ke chat teman-teman di sesi Q&A nanti. Nah, kita masih punya 1 narasumber lagi nih. 1 narasumber ini tidak kalah menarik juga. Tadi kita sudah membahas di online itu seperti apa, kemudian di desa keras dan juga desa pengenggat itu seperti apa. Nah, satu lagi nih supaya perspektif kita lengkap. Nah, aku akan mengundang Rizkina. Rizkina ini merupakan Satgas PPKS dari Universitas Budi Luhur. Jadi kita akan melihat bagaimana sih peran pendampingan dan juga informasi di satuan pendidikan. Halo, selamat sore Rizkina. Halo, selamat sore Kak. Iya, Rizkina boleh perkenalkan diri dulu untuk teman-teman di sini. Boleh. Perkenalkan teman-teman, selamat sore. Aku Rizkina Kurniawati dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Budi Luhur. Iya. Nah, Rizkina, boleh seperti kata tadi ya, boleh nggak cerita gimana sih awal mulanya kamu bisa terinspirasi dan motivasi kamu untuk bergabung di Satgas PPKS ini? Ya, jadi pada awalnya itu untuk aku daftar di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual itu awalnya itu aku tertarik untuk menjadi di kampusku itu sedang ada pemilihan seleksi duta anti kekerasan seksual karena pada saat itu mungkin sebagian dari perempuan itu juga pernah mengalami catcalling ya. Nah, dari situ aku punya keresahan tersendiri. Kenapa sih catcalling itu terjadi pada perempuan dan kenapa catcalling itu bisa terjadi dan apa sih dampak dari catcalling itu? Dan ketika aku mulai riset, ternyata catcalling itu masuk ke dalam pelecehan seksual secara verbal. Kemudian aku riset secara menyeluruh tentang apa itu pelecehan seksual, apa itu kekerasan seksual, apa itu dampaknya, dan kenapa banyak sekali perempuan yang mendapati atau menjadi korban kekerasan seksual. Dan pada saat itu aku lihat di Instagram kampusku itu sedang ada rekrutmen
pemilihan duta anti kekerasan seksual, dan pada saat itu aku coba untuk daftar karena aku merasa tertarik untuk bisa berperan aktif dalam upaya pengkampanyean anti kekerasan seksual. Dan ketika aku daftar ternyata aku tidak masuk ke dalam kategori yang juara pertama, tapi aku di runner up. Dan kebetulan di yang menyelenggarakan perekrutan duta anti kekerasan seksual itu adalah Puasapa Budi Luhur, yaitu dinaungi dari DPAPP Jakarta, DKI Jakarta. Dan kemudian pada saat sudah penyelesaian pemilihan duta anti kekerasan itu, di situ sudah mulai membuka rekrutmen Satgas PPKS di kampus. Dan pada saat itu kebetulan juga ketua dari Posapa Budi Luhur itu merekomendasikan aku untuk coba mendaftar menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dan dari situ aku mulai tertarik bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa, terutama orang muda, bisa berperan aktif dalam menyuarakan hak-hak kekerasan seksual, gimana kita untuk melakukan upaya pencegahan, dan bagaimana kita melakukan upaya pemulihan terhadap korban berperan aktifnya. Dan di situ aku mulai ikutin rekrutmen yang sudah disediakan di kampusku sesuai dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, yaitu ada beberapa lampiran berkas dan juga persyaratan yang harus kita lampirkan. Jadi kurang lebih seperti itu sih Kak, karena mungkin kegelisahan catcalling nih kan, mungkin sebagian dari teman-teman yang perempuan itu pernah ngerasain gimana ketidakenakan ketika kita sebagai perempuan di catcallingin. Terus ya itu kegudahan di aku, akhirnya aku coba belajar lebih dalam, ternyata oh ini tuh kekerasan seksual ya, ternyata banyak loh macam-macam kekerasan seksual yang gak hanya dalam artian syarat tatap, tapi juga di kekerasan berbasis gender online, kekerasan berbasis gender juga ada. Jadi kurang lebih seperti itu Kak. Ya, baik. Nah, tadi udah sempat disinggung sedikit juga nih oleh Rizky. Aku pengen tahu pengalaman kamu sebagai Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual ini. Gimana sih kamu melihat orang muda itu bisa berperan, khususnya di sini mahasiswa ya, untuk melakukan pendampingan terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus? Iya, kalau misalkan di Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan, terutama juga ada mahasiswa, karena anggota Satgas PPKS itu kan tidak hanya mahasiswa, tapi juga ada dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika. Tapi komponen yang paling berperan di dalam kampus itu adalah mahasiswa, karena sebagian besar warga kampus itu adalah mahasiswa. Dan ketika aku terjun dalam Satuan Tugas Pencegahan dan Kekerasan Seksual itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan, baik itu tindakan preventif dan juga reventif. Untuk tindakan preventifnya itu mungkin kita juga bisa melakukan beberapa kegiatan seperti kita mengadakan sosialisasi, mengadakan webinar, kita mengadakan seminar juga, dan itu kita ikut sertakan dari beberapa organisasi atau ormawa-ormawa yang ada di kampus supaya mereka itu terliterasi tentang oh ternyata di kampus itu ada loh bentuk dari ruang aman dari pelecehan dan kekerasan seksual. Dan suatu saat nanti ketika mereka dihadapi dengan kasus kekerasan seksual, bila itu terjadi pada teman mereka ataupun pada diri mereka sendiri, itu mereka sudah tahu mereka harus kemana, mereka harus berbuat apa. Kemudian untuk dalam aspek yang ketika melakukan penanganan kasus itu, menurutku Satgas juga berperan penting, karena kalau misalkan kita lihat itu ada beberapa contoh kasus ya. Misalkan ketika ada kasus yang terjadi dan itu adalah korbannya mahasiswa, dan kita sebagai mahasiswa, sebagai satuan tugas itu kita bisa berperan penting banget, karena seperti yang kita tahu bahwa korban kekerasan seksual itu punya stigma yang banyak, karena ketika mereka ingin melaporkan kasus kekerasan seksual itu mereka menganggap bahwa diriku ini adalah sesuatu hal yang sudah ternodai, atau stigma-stigma negatif yang mereka dapatkan dari masyarakat itu memunculkan kekhawatiran mereka untuk tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwenang di kampus. Nah, kita sebagai mahasiswa itu punya peran penting sebagai peer counselor, peer counseling untuk mereka. Jadi ketika ada salah satu mahasiswa yang coba untuk melaporkan kepada kita mengenai kasus kekerasan seksual, itu kita coba melakukan pendekatan kepada mereka melalui
eh, seperti teman dekat. Oke, kamu kira-kira butuh bantuan atau apa? Kamu kira-kira eh, lagi seperti apa? Dan kita tidak membiarkan mereka untuk bisa eh, dalam keadaan yang mereka merasa sendiri, tapi kita bantuin untuk membuat ruang aman kepada mereka. Mereka tidak merasa tertinggal, dan kadang ketika mahasiswa menjadi korban kekerasan seksual itu mereka punya ketakutan yang berlebih dalam diri mereka karena ketika mereka ingin melakukan perkuliahan kembali seperti rutinitas itu ada kekhawatiran yang dirasa oleh si korban ini karena aku kalau misalkan ke kampus aku takut karena suatu saat nanti mungkin aku bisa ketemu lagi sama pelaku kekerasan seksual yang sudah melakukan kekerasan itu terhadap aku dan itu kita punya peran penting banget untuk eh, kita punya peran penting untuk membantu mereka supaya mereka tidak merasa sendiri, supaya mereka tuh mempunyai ruang aman, dan kita juga berperan sebagai peer counselor dan juga gimana caranya satuan tugas ini juga mendampingi dalam proses yang ketika mereka dimintai keterangan secara kronologis kasus yang terjadi, kemudian kronologis dari beberapa pihak itu kita berusaha untuk mencoba pendekatan kepada mereka. Seandainya memang eh, korbannya ini merasa berakibat pada mental ataupun berakibat kepada pendidikan seks pendidikannya dia di perkuliahan itu kita bisa bantu oh kalau misalkan kamu nanti mau ke kampus kamu hubungi aku dulu ya nanti aku temuin kamu nanti aku ajak kamu ke ruangan yang sifatnya aman dan itu juga salah satu hal yang kita lakuin dalam upaya penanganan kekerasan seksual yang ada di kampus. Baik, terima kasih banyak Rizkina tadi penjelasan yang sangat komplit juga ya. Nah, aku mau tanya juga nih soal pengalaman kamu sebagai Satgas PPKS. Nah, menurut kamu sendiri sebenarnya penting nggak sih informasi yang tepat terkait HKSR ini untuk membantu mahasiswa, ini khususnya dalam mengambil keputusan terkait kesehatan dan juga secara khusus mungkin terkait dengan kasus kekerasan seksual di kampus? Menurutku ini salah satu hal yang sangat penting karena kalau yang aku lihat dari circle pertemanan di perkuliahan itu terkadang mungkin dari mereka itu ada sebagian yang sudah terliterasi tentang apa sih hak reproduksi dan juga seksual, tapi tidak jarang dari yang aku temuin di teman-teman aku ternyata mereka masih belum tahu tentang apa sih hak reproduksi dan seksual dan menurutku itu adalah salah satu hal yang penting untuk kita literasi kepada mereka karena ketika kita coba melakukan literasi dan edukasi kepada mereka, yang tadinya mereka nggak tahu itu ada beberapa hal yang bisa mengurangi terjadinya kekerasan seksual. Contohnya itu ketika kita melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual dengan melihatkan pentingnya urgensifikasi hak-hak reproduksi dan juga seksual kayak ketika biasanya kalau misalkan di kampus itu ketika mahasiswa sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata itu kan tingkat dari kerentanan terjadinya pelecehan ataupun kekerasan seksual itu kan tinggi banget, Kak. Dan karena itu makanya kebetulan dari salah satu anggota Satgasku itu adalah dosen yang memang membimbing KKN. Jadi sebelum adanya pembimbingan KKN itu dia sudah terliterasi ternyata oh ini ya hak reproduksi ada beberapa batasan tubuh yang tidak sembarangan orang untuk bisa punya otoritas terhadap diri kita. Kemudian juga dengan adanya HKSR ini juga membantu kita sebagai mahasiswa. Yang pertama itu adalah untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi yang menular. Terus juga kita bisa tahu ternyata, oh kita bisa loh menyuarakan tentang kesetaraan gender. Kita menyuarakan bahwa semua itu punya suara dan punya hak yang sama. Dengan begitu, ketika mereka mulai terliterasi dan teredukasi, mereka tidak melakukan kekerasan ataupun pelecehan seksual yang nantinya punya dampak yang secara mendalam terhadap korban kekerasan seksual. Dan kemudian juga dari bentuk yang tadi yaitu adalah mengurangi tingkat tingginya angka kekerasan seksual di kampus, kemudian mengurangi adanya infeksi penyakit menular yang ada di kampus dan dengan kita menggayungkan tentang hak-hak kesehatan reproduksi itu juga sebagai salah satu aspek untuk kita mencegah terjadinya kekerasan ataupun pelecehan seksual dan
Karena kebanyakan di masyarakat itu atau di lingkungan kampus itu ketika kita ngobrol ataupun kita sama-sama ngerjain tugas bareng, ada beberapa teman-teman yang mungkin menggunakan atau mereka secara sadar atau tidak sadar menggunakan kata-kata dengan nuansa yang berbau seksual, bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual secara verbal. Karena mungkin mereka tidak tahu literasi dan tidak tahu edukasi, makanya mereka melakukan hal seperti itu dengan mereka tahu tentang kalau mereka itu punya bebas antara tubuh mereka, terus juga mereka juga punya batasan dengan lawan jenis. Mereka punya hal untuk meminimalisir adanya pelecehan dan kekerasan seksual. Seperti itu, Kak. Berarti memang sebetulnya peran dari orang muda itu juga cukup besar ya, karena dari Satgas PPKS sendiri pun lebih banyak apa komposisinya dari mahasiswa dan juga orang muda itu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Rizkina. Terkait soal pengalaman kamu sebagai Satgas PPKS, sebetulnya langkah apa saja sih yang biasanya bisa diambil oleh Satgas PPKS itu untuk bisa meningkatkan pemahaman dan juga akses terhadap informasi HKSR dan juga mungkin bisa mendukung teman-teman untuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ya, kalau mungkin aku bakal berbagi dua perspektif, yaitu sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang satuan tugas pencegahan kekerasan. Nah, untuk yang di Satgas PPKS itu sendiri, untuk upaya kita menggaungkan bahwa ternyata kita juga perlu untuk pentingnya hak ASKR itu, yaitu kita buat sosialisasi, kita buat webinar, dan ketika kita mulai sosialisasi ataupun seminar, webinar itu kita buat salah satu media flyer dan juga stiker, dan di flyer dan stikernya itu kita cantumkan edukasi tentang oh ternyata ini tuh masuk ke dalam pelecehan seksual secara verbal, ini tuh masuk ke dalam pelecehan kekerasan berbasis gender online, dan ini juga otoritas tubuh yang tidak seharusnya orang lain bisa eh, memegang ataupun tidak sesuai dengan kewenangan yang kita berikan. Dan itu kita kasih flyer, kemudian kita kasih stiker-stiker untuk mereka terasa teredukasi dengan apa yang kita kasih. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait untuk melakukan adanya pentingnya identifikasi dari hak-hak reproduksi seksual. Seperti kita bekerja sama dengan DPA PP DKI Jakarta, kemudian juga ada LL Dikti Wilayah 3 untuk kita sama-sama di beberapa wilayah itu kita rapatkan sama-sama di beberapa wilayah LL Dikti 3 untuk kita rapatkan ternyata di beberapa wilayah ini tuh Satgas PPKS-nya itu apakah sudah berperan dalam penanganan hak KRS, KSR, dan juga upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian kita juga melakukan advokasi kepada mahasiswa-mahasiswa tentang oh ternyata di kampus kita itu udah ada loh peraturan turunan dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Jadi ketika seandainya nanti ada yang melapor atau ada bentuk-bentuk yang mengarah terhadap pelecehan seksual, mereka enggan untuk melakukan hal itu dan mengurangi, meminimalisir adanya kasus seperti itu karena kita sudah punya produk hukum sendiri. Jadi ketika nanti ada kasus seperti itu, kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan kepada pihak pelaku kekerasan seksual. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih banyak Rizkina. Tadi sudah bercerita banyak dan juga komplit terkait pengalamannya sebagai Satgas PPKS dan juga gimana sih peran orang muda dalam melakukan pendampingan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan di kampus. Nah, baik teman-teman, kita sudah mendengarkan sharing dan juga cerita dari keempat narasumber kita. Kita boleh beri tepuk tangan dulu, beri apresiasi dulu, boleh kita respon sesuai dengan apa yang kalian rasakan, mungkin love atau api menyala kakakku gitu kan. Nah, silakan teman-teman kita beri apresiasi sebesar-besarnya untuk keempat narasumber kita ini. Dan kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, dan saya akan mengundang keempat narasumber kita ini. Dan juga tentu saja kepada teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada opini, siapa tahu tadi ketika narasumber kita ini sharing, teman-teman uh, ya teman-teman merasakan kayak wah
aku punya strategi lain nih di kampus aku mungkin strateginya berbeda. Nah, teman-teman, kita juga punya satu sesi yaitu sesi interaktif di Mentimeter. Ini sudah terlihat, semoga sudah terlihat di layarnya teman-teman. Boleh teman-teman scan QR di sisi sebelah kanan atau bisa masuk ke website www.menti.com kemudian memasukkan kode sesuai yang ada di layar itu 71296644. Nah, nanti ini adalah sesi interaktif ya. Kita akan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya tidak sulit. Ini hanya terkait soal bagaimana sih teman-teman pendapat teman-teman setelah mendengar tadi sharing dari para narasumber kita. Nah, silakan untuk masuk ke mentinya. Oke, ini adalah pertanyaan pertama. Oke, atau mungkin kalau misalnya teman-teman tidak bisa masuk ke dalam Menti, boleh ya sharing di kolom chat. Nanti akan kita bacakan bersama-sama. Ada ada dua pertanyaan ya, Kak Vika ya. Iya, betul, Kak. Ada Iya, dua. betul. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa sih harapan teman-teman untuk semua perempuan di Indonesia? Nah, silakan teman-teman untuk bisa sharing di kolom chat. Atau mungkin aku juga akan mengundang, siapa tahu ada yang ingin open mic juga. Silahkan, boleh. Nah, ini sudah ada satu nih, harapan untuk semua perempuan di Indonesia. Saya berharap semakin berkembang pendidikan perempuan, seksualitas, dan anak. Nah, ya, ini jadi peran dan juga opportunity untuk kita semua ya, bagaimana supaya pendidikan untuk HKSR ini bisa semakin berkembang. Oke, saya coba cek di kolom chat dulu. Semoga semua perempuan dapat akses dan kesempatan yang setara. Amin. Ini tujuan kita kalau misalnya ini bisa sampai terjadi nih, wah ini luar biasa banget nih Indonesia emas 2024 nih. Nah, silakan teman-teman untuk sharing apa sih harapan kamu untuk semua perempuan di Indonesia di IWD kita kali ini. Apakah ada yang ingin sharing lagi? Ya, di kolom chat ini ada yang sharing. Saya berharap mereka atau kita semua perempuan mampu mengambil keputusan atas diri sendiri. Amin. Nah, semoga kita punya kemandirian itu ya, tidak hanya kemandirian untuk tadi yang disampaikan oleh Bu Suci, ekonomi saja atau pendidikan saja, tetapi kita juga punya kemandirian dan juga kesempatan atau kita bisa secara penuh mengambil keputusan dan keputusannya pun keputusan yang baik, keputusan yang paling tepat, bukan asal keputusan yang tidak ada tanpa pijakan informasi yang baik. Kemudian ini yang ketiga, merdeka secara pemikiran, budaya, sosial, dan politik. Luar biasa nih. Ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau menyampaikan lebih detail lagi, kayak misalnya merdeka secara pemikiran itu seperti apa sih? Kalian boleh loh raise hand, kemudian nanti boleh untuk open mic juga. Terbebas dari kekerasan seksual. Kemudian juga mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai aspek, berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil. Luar biasa ya. Semoga semua perempuan di Indonesia sudah tidak merasa tersaingi dengan perempuan lain. Ini kadang masih tricky ya kita ya. Kadang perempuan itu kayak dihadapkan di kondisi yang perempuan lawan perempuan. Padahal sebetulnya harusnya perempuan support perempuan gitu. Nah, ini semoga ini juga tercapai. Kemudian tidak lagi disalahkan. Nah, tidak lagi disalahkan ketika menjadi korban kekerasan dan pelecehan terjadi. Ya. Nah, semoga ini juga stop ya. Kita dimulai dari sini dulu kita harus stop victim blaming atau apapun yang ada di pikiran kita. Wah, ini kayak bajunya pasti gini nih atau pasti gitu tuh. Nah, kita harus stop juga nih. Kaum perempuan bisa memiliki kesempatan yang sama untuk uh, boleh di scroll ke bawah Kak untuk memperoleh keadilan sosial dan tidak hanya dijadikan objek saja, tapi juga dijadikan subjek dalam perubahan. Kemudian yang terakhir,
Saya berharap perempuan Indonesia mampu berdaya sehingga dapat menggantungkan cita-citanya pada diri sendiri. Wah, luar biasa sekali ini. Nah, baik. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan untuk para narasumber kita, saya juga mempersilahkan untuk boleh dituliskan di dalam kolom chat atau juga boleh mengangkat tangannya dan nanti open mic. Oke, baik. Saya coba cek dulu di kolom chat. Nah, oke. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama untuk untuk Yosefin. Nah, pertanyaannya, jika kita engage dengan membalas cerita follower, bagaimana kita mempertanggungjawabkan saran kita sebagai influencer, Kak? Tuh. Nah, mungkin bisa langsung dijawab saja, Kak Yosefin. Pertanyaannya jelas? Boleh, boleh. Oke. Mungkin kalau dari aku, gimana sih kita mempertanggungjawabkan? Sebenarnya gimana juga kita memandang orang yang cerita itu sendiri dan gimana kita memposisikan diri kita gitu. Biasanya kalau misalnya ada orang yang cerita sama aku di kolom chat atau mungkin di DM, aku akan membalas as a friend, tapi kayak beberapa informasi yang aku sampaikan pun juga harus punya referensi yang jelas, di mana kayak memang itu beban kita, bukan beban sih, sebenarnya lebih ke itu misi kita juga gitu loh sebagai content creator yang memang punya value untuk bisa CSE yang bertanggung jawab gitu, bukan sekedar-sekedar aja gitu. Jadi kayak makanya tadi dari awal kayak aku bilang kita harus kayak siapin referensi yang jelas, aksesnya juga jelas, terus kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika itu terjadi, kayak misalnya mereka curhat dan sebagainya itu kita punya apa ya energi yang cukup untuk balas dan juga kapasitas yang mumpuni juga ketika kita share informasi. Jadi bukan informasi yang hoax dan bahkan bukan berarti semua cerita itu akan aku balas dan dampingi ya teman-teman. Aku akan tetap merefer ke psikolog ketika itu memang dibutuhkan, psikiater ketika dibutuhkan. Intinya ketika itu sudah membutuhkan penanganan dari dokter, dari orang-orang profesional lainnya, aku akan tidak segan untuk merefer gitu. Bahkan biasanya kayak, coba aja kamu ke puskesmas atau ke sini. Paling aku akan share kayak misalnya, kalau kamu budgetnya segini, dari pengalamanku sih enaknya kamu ke sini gitu. Jadi ada pertukaran informasi yang bertanggung jawab gitu. Bukan berarti kayak misalnya dia lagi depresi gitu misalnya, terus atau mungkin dia lagi sedih banget, terus harus aku dampingi terus-terusan, itu akan memakan energi kita terlalu banyak gitu. Dan kadang-kadang itu bukan kapasitas kita. Jadi ketika kita udah tahu kapasitas kita di mana, terus kita tahu juga kayak referensi atau sumber informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan, itu akan sangat membantu waktu kita engage sama teman-teman followers kita Oke, gitu. berarti baik. Berarti memang kita harus tahu kapasitas kita sendiri ya, dan kita juga harus tahu boundaries kita sebetulnya sejauh mana sih, karena jangan sampai kita akhirnya apa namanya justru kita ingin membantu, tetapi justru menyesatkan gitu kan, gitu. Jadi semakin banyak yang terlibat, tentu akan menghasilkan informasi yang lebih komprehensif juga nantinya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga di kolom chat untuk Rizkina. Eh, Kak Rizkina, bagaimana sih kita bersikap pada teman di kampus yang masih suka bercanda di luar batas atau berbau muatan seksual? Bagaimana sih cara kita untuk bisa mengedukasi mereka? Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus ya. Ini juga aku juga ngalami dan ini juga jadi tantangan juga buat aku di kampus karena sebagai satgas itu ada beberapa inisiatif yang teman-teman aku kasih ke aku. Dan kamu kan satgas, berarti kamu udah tahu dong tentang informasi kayak gini. Ih, ada teman aku yang melakukan kalimat-kalimat negatif, berarti kamu harus seperti ini ya, kamu harus gini gini gini. Dan menurut aku ini juga penting banget karena nggak semua teman-teman kita itu tahu tentang apa sih pelecehan seksual dan apa kekerasan seksual. Dan menurutku sebagai teman itu, jadi kita juga perlu untuk pendekatan ke dia. Kira-kira kenapa sih dia itu bisa melakukan kayak gitu dan kenapa dia bisa ada di keadaan seperti itu? Mungkin kita bisa melakukan beberapa teknik yang sudah dikasih teknik 5D, yaitu
teknik ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Dan di sini menurutku yang paling relevan itu adalah ditegur. Karena ketika kita di keadaan yang di lingkungan kampus, bahkan teman dekat ataupun circle kita itu menggunakan kalimat-kalimat yang bernuansa seksual dan mereka nggak tahu kalau itu masuk ke dalam pelecehan seksual secara verbal, itu kamu sebagai temannya ataupun kamu sebagai orang yang ada di lingkup circle itu, kamu bisa kasih tahu secara perlahan kepada dia kalau kamu jangan kayak gitu, itu masuk ke dalam pelecehan seksual dan kamu tahu kan kalau pelecehan seksual itu seperti ini. Coba kamu kasih literasi kepada teman kamu yang seperti ini. Kamu kasih ajakan-ajakan, ayo coba kita ikut webinar tentang kekerasan seksual, tentang pelecehan seksual. Ayo kita ikut seminar ataupun kayak banyak kan sekarang itu di platform media sosial itu udah ada beberapa NGO atau beberapa organisasi yang sudah mengkampanyekan tentang kekerasan ataupun pelecehan seksual. Bisa kita kasih apa videonya itu kepada teman kita, ini masuk loh ke dalam pelecehan seksual. Coba deh kamu dengerin, coba deh kamu lihat. Kamu jangan seperti itu karena jika kamu seperti itu mungkin orang yang menjadi korbannya itu walaupun secara verbal itu bisa mengakibatkan traumatik atau dia pakai nuansa seksual nih, berarti aku nggak mau lagi deh deket sama dia. Bukan kita jauhkan, tapi coba kita ajak, kita rangkul, kita kasih edukasi kepada mereka melalui beberapa platform di sosial media, kita kasih pendekatan, terus juga kita ajak ikut webinar, kita ajak ikut diskusi ataupun pelatihan. Seperti itu, Kak. Berarti strateginya memang ada banyak ya, dari strategi ditegur sampai akhirnya nanti berproses sampai bisa mungkin dia terlibat juga di webinar, kemudian aktif mungkin nanti bisa mencari video-video sendiri. Jadi memang kita juga punya peranan ya di situ dari ditegur itu tadi. Oke, baik. Saya coba cek di kolom chat lagi. Ya, ini ada pertanyaan pas nih untuk Bu Suci. Ya, Bu Suci, bagaimana sih meyakinkan penyintas untuk bisa mulai bangkit secara ekonomi? Nah, mengingat peristiwa kekerasan itu kan sangat traumatis dan sulit untuk bisa keluar dari situasi tersebut, Bu. Silahkan, Bu. Apakah Silakan. cukup jelas pertanyaannya, Bu? Sudah cukup. Ya, Saya belum masuk ya Mbak ya. Nah, oke. Hmm. Untuk meyakinkan bahwa penyintas harus, gimana Mbak tadi? Coba diulang Mbak. Pertanyaannya diulang Mbak. Oh ya, bagaimana meyakinkan penyintas supaya penyintas itu bisa percaya dan bisa mulai bangkit secara ekonomi, Bu? Karena peristiwa kekerasan itu kan biasanya sangat traumatis dan terkadang penyintas itu kan kayak mengurung diri gitu kan, Bu. Nah, gimana sih membangun kepercayaan dan juga bisa bangkit secara ekonomi? Sebelum saya memulai untuk kemandirian ekonominya, saya harus mempelajari traumatis apa yang dirasakan oleh penyintas. Nah, di sana kita bisa evaluasi dari mana kita memulai untuk proses kemandirian penyintas tadi. Di samping itu, kami biasanya sesama anggota itu memberikan kekuatan, sebetulnya sih tidak boleh ya, memberikan contoh itu dulu korban sekarang bisa mandiri, sebetulnya itu nggak boleh, tapi kebanyakan warga kami atau anggota kami itu menggunakan saya yang penyintas atau teman-teman penyintas lainnya untuk menjadikan satu subjek contoh, itu loh dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, seperti itu akhirnya kami bisa memberikan satu pendidikan awal bahwa perempuan yang menjadi korban tidak harus mengasingkan diri atau sembunyi di balik ketakutannya. Nah, kami ajak berkumpul dengan anggota komunitas, kami ajak untuk kegiatan apa atau apa seperti itu. Minimal ketika beliaunya mempunyai respon positif, kami akan melanjutkan ketika selanjutnya. Tapi kami harus tetap bersabar karena traumatis seorang penyintas itu tidak segampang kita membalikkan telapak tangan kita. Jadi kita harus benar-benar masalah apa sih yang dihadapi penyintas ini untuk bisa kami pelajari untuk mendapatkan jalan keluar. Nah, di sana banyak orang-orang yang berperan. Alhamdulillah sekarang ini kami sudah
bekerja sama atau bergandeng tangan dengan pemerintah desa yang diantaranya adalah tiga pilar. Tiga pilar terdiri dari kepala desa, Kamtipmas dan Babinsana. Kalau dirasa keamanan dari penyintas ini terganggu, kami akan menggandeng Bapak Kamtipmas untuk meyakinkan bahwa keamanan ketika penyintas ini berada di luar akan mendapatkan satu keamanan yang dijamin oleh beliaunya tadi, yang Bapak Kamtipmas tadi. Nah, kalau tentang stigma itu sedikit demi sedikit kami akan memberikan pengarahan bahwa tidak semua orang bisa sekuat penyintas seperti itu. Kita membesarkan hatinya supaya beliaunya tidak merasa minder karena satu kepercayaan diri itu akan memberikan kekuatan yang hebat pada korban seperti itu kan. Iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi memang pendekatannya pasti harus pendekatan personal dan prosesnya pun tidak bisa diburu-buru ya Bu ya. Bisa jadi kayak satu orang dengan orang yang lain pun pasti berbeda. Dan tentu ini harus memperhatikan bagaimana respon dan juga reaksi dari masing-masing korban itu ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, apakah mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa disampaikan atau ditanyakan oleh narasumber kita? Ya, karena sebetulnya waktunya juga tidak terlalu banyak, mungkin sesi Q&A ini saya tutup. Tetapi sebelum saya tutup, saya ingin mendengarkan closing statement dari Kak Yosefin, Kak Rizkina, Bu Suciati, dan juga Kak Eka, gitu, terkait soal kemandirian dan juga akses informasi ini. Silakan, mungkin bisa dimulai dari Kak Yosefin dulu untuk closing statementnya. Ya, makasih Kak Nenan. Dan teman-teman, meskipun sudah terlewat dari tanggal 8, tapi selamat Hari Perempuan. Dan aku berharap juga semoga kita sebagai perempuan ke depan, mulai dari kita dulu, seperti yang tadi udah disinggung, kita bisa secara mandiri mengolah informasi, secara mandiri juga kita akhirnya bisa lebih inklusif, secara mandiri juga kita akhirnya juga bisa uh, memilah informasi digital tentang isu-isu HKSR. Bahkan mungkin jika kita punya kapasitas yang lebih, kita punya energi yang lebih, jangan ragu untuk berjejaring, jangan ragu untuk sharing, jangan ragu untuk memperluas jejaring komunitas kita yang sama-sama ngomongin tentang isu HKSR, supaya memperkaya juga nih perempuan-perempuan di luar sana yang belum punya akses, menjangkau juga mereka yang mencari akses ini juga, dan bantulah sebisa kita gitu. Jadi aku berharap itu sih mulai dari kita dulu, apa yang bisa kita upayakan sebagai perempuan yang ngomongin tentang isu HKSR ini, dan semoga juga nggak berhenti di teman-teman yang ada di dalam ruangan ini, yang sekarang juga lagi lihat webinarnya ini juga. Apa yang teman-teman dapatkan di sini, silahkan teman-teman share ke luar sana, bagikan informasi ini ke luar sana, jangan berhenti di kamu aja. Itu aja Kak Nenan. Thank you. Ya, terima kasih banyak, Kak Yosefin. Boleh kita dengar closing statement dari Kak Rizkina? Silahkan, Kak. Sebelum closing statement, aku mau nyapa dulu nih ada Kak Riki dari program Genji. Halo Kak Riki. Halo Kak Kina. Hmm. Iya, closing statement dari aku tentang kemandirian perempuan ya. Kita sebagai mahasiswa dan kita juga sebagai generasi penerus bangsa, kita juga bisa berperan aktif dalam menjadi perempuan yang independen. Kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Kita bisa berdaya dalam akses beberapa hal seperti akses sosial, politik, kesehatan, reproduksi, dan kita punya pilihan terhadap diri kita tanpa terhalang dari apapun itu problemnya, karena semua perempuan itu berhak mendapatkan akses dan berhak mendapatkan hak-hak yang setara di masyarakat. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Rizkina. Nah, untuk Ibu Suciati, silakan saya persilakan Ibu untuk kalimat penutupnya. Terima kasih ya. Untuk kalimat saya untuk para perempuan Indonesia, khususnya para penyintas, kemarin adalah masa lalu, hari ini kenyataan, besok adalah masa depan, kita harus tetap bertahan demi masa depan bangsa. Terima kasih. Baik, Ibu. Kita harus tetap bertahan ya, Bu, ya, untuk masa depan kita sendiri dan juga masa depan bangsa. Nah,
Ya, terakhir, Kak Eka, silahkan. Oke, halo teman-teman. Jadi sebagai penutup, aku ingin bilang nih buat perempuan di Indonesia, mari kita bantu adik-adik kita biar mereka bisa menggapai mimpi-mimpinya karena mereka masih punya jalan yang panjang, masih punya masa depan yang cerah. Jadi untuk aku khususnya nih yang lagi apa namanya fokus di pernikahan anak, semoga bisa membantu adik-adik bisa lebih terbuka lagi pandangannya secara luas, wawasannya luas untuk mengetahui negatif dari pernikahan anak itu agar mereka tuh bisa memandang apa nggak insecure atau eh, apa namanya untuk tantangan-tantangan yang ada tuh mereka bisa untuk support diri mereka sendiri jadi mereka nggak diam di zona itu kayak yang udah aku paparin tadi pengalaman yang untuk HKSR mereka tuh karena mereka sudah terlanjur melakukan hal yang tidak-tidak di toxic relationship mereka tuh jadi berpikiran kalau hidupnya tuh cuman bergantung di situ doang jadi eh, aku harap nih ke depannya bisa menjadi perempuan-perempuan yang lebih eh, maju lagi untuk ke depannya gitu. Kasih. Baik, terima kasih Kak Eka. Aku juga berterima kasih banyak kepada keempat narasumber kita. Boleh kita kasih apresiasi sekali lagi ya. Terima kasih banyak telah berbagi wawasan, pengalaman, dan juga tadi banyak sekali sharing-sharing ilmu berharga kepada seluruh peserta siang hari ini. Tentu saya juga berterima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti webinar pada siang hari ini dan juga telah aktif ikut berbagi juga dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Nah, sebelum kita tutup nih, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk berfoto bersama. Teman-teman yang berkenan boleh membuka kameranya, kita bisa berfoto bersama. Saya akan minta tolong Kak Vika ya untuk mengambil foto kita. Silakan teman-teman kita buka kamera kita. Oke, saya hitung ya, teman-teman. Ada lagi mungkin yang ingin membuka kameranya, masih kami tunggu. Oke, saya hitung ya, satu, dua, sekali lagi ya, teman-teman. Satu, dua. Oke, terima kasih banyak. Silakan Kak Nenan. Terima kasih banyak Kak Vika. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua teman-teman. Semoga melalui webinar ini kita semakin mantap ya dan juga semakin yakin bahwa informasi mengenai HKSR yang baik dan juga berkualitas ini merupakan hal yang penting sekali untuk kita dan juga untuk komunitas kita. Dan juga bagaimana sih sebetulnya strategi penyebaran informasi tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita banyak sekali strategi yang bisa kita lakukan untuk teman-teman ini bisa terlibat dalam penyebaran informasi di lingkungan masing-masing. Tadi ini cukup paket yang cukup komplit ya. Kalau misalnya mau ikut online tadi bisa, di lingkungan kampus bisa, di desa pun juga bisa. Nah, jadi tentu saja di akhir webinar ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk ikut berperan dalam menyampaikan informasi terhadap HKSR ini yang baik dan juga berkualitas karena dampaknya itu sangat besar. Nah, semua pembahasan ini menggambarkan betapa pentingnya ya akses pendidikan dan juga pelatihan yang berkualitas bagi perempuan tentu saja. Karena dengan informasi yang memadai, perempuan dapat membuat keputusan, dapat mandiri, dan juga dapat mengaktualisasikan dirinya secara utuh. Nah, terakhir teman-teman, aku juga ingin mengucapkan selamat Hari International Women's Day atau Hari Perempuan Sedunia untuk teman-teman semuanya, untuk semua perempuan hebat yang ada di sini. Semoga dengan IWD kita kali ini kita bisa menjadi semakin menjadi perempuan yang utuh ya, bukan perempuan utuh adalah perempuan yang sudah dapat mengakses dan juga menyuarakan opini ya terkait HKSR dan juga kita mungkin apa namanya kita juga berproses kalau misalnya sesuai dengan tema IWD ya apa namanya accelerate progress. Nah, kita
aku bersolidaritas untuk semua teman-teman dan juga narasumber di sini yang sudah banyak berprogres di isu HKSR ini, tetapi juga tentu saja untuk semua perempuan di luar sana yang mungkin progresnya masih belum terlalu jauh, mungkin yang masih sangat kesulitan untuk mendapatkan menstrual hygiene mungkin, atau mungkin para korban di luar sana, korban perang, atau mungkin para penyintas yang memang progresnya itu masih jauh dari apa yang kita bayangkan secara ideal. Nah, teman-teman semuanya, sekali lagi aku mengucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia, dan aku mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk hadir di webinar ini. Dan mohon maaf apabila di webinar ini ada perkataan saya yang menyinggung teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya dengan YGSI dan tentu dengan tema yang lebih menarik lainnya. Selamat siang teman-teman, dadah. Terima kasih Mbak Nenan, terima kasih para narasumber dan teman-teman semua. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih Kom, terima semuanya. kasih Mbak Nena, dan terima kasih semua teman-teman. Terima Dadah. kasih semuanya.